dan di minggu depan di tanggal 19 Desember itu ada Muhammad Ashar yang akan menjelaskan materinya. Oke, mungkin ini sedikit menjelaskan tentang Mas Ferdi terlebih dahulu. Jadi Mas Ferdi ini sekarang sedang menjabat sebagai manajer account team manajemen marketing dan bisnis intelijen di PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau TELIN. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan S2 Psikologi di Universitas Indonesia dan 15 tahun berkarir di dunia human capital, antara lain di area rekrutmen, assessment, career development, talent management, culture development, dan learning and development. Jadi memang sudah malang melintang di dunia human capital. Oke. Dan saat ini itu bekerja sebagai manajer account team manajemen yang bertanggung jawab kepada enablement dari sales team untuk PT Telin atau anak perusahaannya PT Telkom Indonesia. Nah, Mas Ferdi ini juga memiliki sertifikasi dalam bidang assessment, training design dan delivery, serta human capital management profesional. Saat ini aktif juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Psikologi Universitas Indonesia. Oke. Untuk sorry. Nah, kita masuk ke house rule-nya terlebih dahulu. Yang pertama ini enrollment-nya mohon untuk menggunakan nama asli di Zoom Anda. Yang kedua, nanti mohon diisi daftar hadir yang akan diedarkan setiap minggunya. Kemudian juga nanti akan dikirimkan e-modul yang dapat di-download nanti. Kemudian untuk para peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Dan untuk sertifikat itu akan dikirimkan 1-2 hari setelah seluruh webinar ini selesai. Dan untuk apabila ada pertanyaan, silakan langsung saja tanpa menunggu di akhir acara, silakan langsung menuliskan atau mengetiknya di kolom komentar. Oke. Ya. Oke, mungkin sekian untuk sebentar. Oke, untuk pembicara hari ini, Mas Ferdi, apakah sudah ready? Pagi, Mas Aras. Insya Allah sudah ready. Halo, Mas Ferdi. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat. Alhamdulillah, Mas. Thank you. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, udah siap, Mas ya? Ya. Oke, kita langsung aja untuk pemateri hari ini, dan semoga materi hari ini bermanfaat. Dan kali ini kan berkenaan dengan interview segala macam. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini bisa bertanya gimana sih metode yang tepat, ataupun kalau misalkan ada yang kurang jelas dari minggu kemarin juga bisa ditanyakan. Kan kemarin tuh, minggu kemarin banyak banget yang bertanya nih, Mas, kayak gimana sih bikin menjelaskan tentang pengalaman yang dia dapatkan, tapi dikemasnya dalam bentuk yang menarik. Mungkin itu sih bisa disampaikan. Oke, langsung aja, Mas ya. Oke, siap. Thank you, Mas Aras, untuk waktu dan perkenalannya. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih sambil menunggu peserta-peserta yang lain gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih buat panitia yang sudah meng-invite saya untuk sharing di sini, dan juga kepada para peserta yang di hari Sabtu weekend ini meluangkan waktunya untuk kita sama-sama belajar gitu ya. Saya dikasih waktu sampai jam 12 sebenarnya gitu ya, tapi nanti coba kita lihat dinamikanya seperti apa. Saya inginnya lebih banyak ngobrol sama diskusi, dan tentu saja kan teman-teman mungkin banyak pertanyaan gitu ya seputar tentang yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang how to master the interview proses ketika nanti teman-teman mau bergabung di perusahaan. Tapi mau coba cek dulu nih, namanya juga webinar, dan di mana teman-teman turn off semua kamera, which itu sebetulnya nggak apa-apa juga. Cuma saya pengen cek aja apakah teman-teman benar-benar berada di depan layar dan siap mendengarkan. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong jawab di chat box pagi gitu ya. Selamat pagi semua. Saya mau lihat. Oh, pagi. Hai Rizka. Hai David. Hai Hilman. Selamat pagi semuanya. Oke.
Oke, thank you for replying ya. Pagi Kristiani, terima kasih banyak. Ini intimate banget ya karena memang pesertanya tidak terlalu banyak. Saya kemarin ngisi di Career Talk ya UI, Mas Aras itu pesertanya 600 gitu ya. Jadi mungkin nggak semuanya bisa nanya. Tapi sekarang, hai Bambang Darsono, Mas Bambang, selamat pagi. Mudah-mudahan sekarang kita bisa lebih banyak diskusinya. Tapi izinkan saya untuk sharing dulu ya teman-teman, lecturing dulu sebentar. Saya akan sharing tentang pengalaman saya. Saya akan juga memperkenalkan diri saya sehingga teman-teman tahu background saya, kenapa sehingga Pak Asar, Mas Aras mengundang saya untuk ngisi tentang yang interview ini gitu ya. Harapannya kita bisa interaktif aja. Jadi kalau teman-teman nanti along the presentation dari saya, teman-teman boleh langsung menanyakan di chat box gitu ya. Oke, Mas Aras ini kelihatan ya, Mas? Kelihatan, Mas. Oke, siap. Oke, kemarin kan sama Bang Angga gitu ya, teman-teman, ini saya lihat juga peserta yang sama, kemarin sudah banyak ngobrol tentang creating value experience while in campus gitu ya, bagaimana kita membangun value kita atau pengalaman kita selama kita berada di perkuliahan, yang which itu memang mungkin teman-teman juga sering membaca atau sering mendengar itu adalah hal yang penting, dan itu juga yang kita lakukan di sini untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya kita membangun suatu pengalaman, di mana dari pengalaman itu kita bisa membangun capability, bisa membangun kompetensi, bisa membangun skill yang nantinya akan bermanfaat buat kita ketika kita jumping ke dunia pekerjaan gitu ya. Nah, Sinergi Selaras Academy berusaha untuk membuat 3 modul ini yang dari tanggal 5 Desember dengan Bang Angga, hari ini dengan saya dan besok dengan Pak Asar, itu saling berkaitan sehingga teman-teman selesai dari rangkaian webinar ini memiliki knowledge yang lebih lengkap dan bisa mengequip teman-teman untuk nanti masuk ke dunia kerja. So we already start talking about bagaimana kita membangun value experience gitu ya di perkuliahan, khususnya buat teman-teman yang di fresh grade. And then by today kita akan coba lebih banyak membahas, oke, setelah gue punya value experience nih, Mas Ferdi, kemudian gue mau masuk nih ke dunia kerja, apa sih yang harus dipersiapkan di awal? Nah, langkah awal untuk ketika kita masuk ke tempat kerja tentu adalah ya interview gitu ya. Ini kan seperti gerbang kita masuk ke dalam perusahaan gitu ya. Kita melalui proses interview sehingga perusahaan itu tertarik dengan kita sehingga mau mengajak kita untuk bergabung menjadi karyawannya. Ini kayak kalau saya lihat nih Mas Aras dan teman-teman ini kayak mancing ikan sih sebenarnya gitu ya. Jadi ikan itu diandaikan sebagai perusahaannya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan ikan yang besar, yang bagus, yang berkualitas, tentu kita harus punya pancingan dan umpan yang bagus, betul ya. Semakin berkualitas umpannya, semakin berkualitas pancingannya, maka kemungkinan semakin besar juga kita untuk mendapatkan ikan yang kita andaikan sebagai perusahaan. Dalam hal ini, pancingan dan umpan itu adalah interview nih, teman-teman. Kalau kita bisa memancing dengan baik, kita punya umpan yang bagus gitu ya, maka si ikan itu akan kita tangkap dan akan menjadi milik kita, yang ibaratnya adalah ikan di sini adalah perusahaan. Nah, hari ini saya akan coba cerita tipsnya bagaimana kita bisa memiliki umpan yang baik yang akan ditangkap sama perusahaan, bagaimana kita bisa mempunyai pancingan yang baik sehingga perusahaan bisa melihat kita sebagai sesosok gitu ya, sesosok calon karyawan yang memang layak untuk diterima gitu ya berdasarkan pengalaman saya. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang izinkan saya untuk kenalan dulu. Nama saya Ria Ferdi Ramadhani, saya seorang psikolog. Saya menyelesaikan pendidikan saya tadi Mas Aras sudah cerita ya, 2002 saya masuk sebagai S1, selesai tahun 2006. Lanjut di 2007 saya selesai tahun 2009 mengambil klinis dewasa. Kemudian pekerjaan saya salah satunya di PT Asa Internasional, Toyota Sales Operation atau Auto 2000. Di sini saya ketemu Bang Angga sama Pak Asar. Kita 5-6 tahun berada dalam satu tim ya, dulu di Astra. Sekarang saya di Telin. Saya pertama kali masuk sebagai Human Capital. Pertengahan tahun ini saya bergabung ke Marketing and Business Intelligence. Iya, saya pecinta MU, jadi buat yang MU haters mohon maaf, meskipun sekarang nggak pernah masuk 4 besar dan hashtagnya adalah ole out gitu ya, tapi ya namanya klub bola tuh kayak suku lah, kita nggak bisa berpindah lah kayaknya suku dan agama gitu ya. Jadi itu sekilas tentang saya. Jadi hari ini saya akan coba share tentang pengalaman saya khususnya di dunia interview gitu ya, karena kebetulan saya lahir terlebih dahulu dibandingkan beberapa teman-teman di sini. Saya 15 tahun di Human Capital dan karena pengalaman saya dan juga karena memang saya bergerak di Human Capital, almost mungkin hundreds ya, mungkin ratusan lebih saya telah mewawancarai orang dan
sehingga saya coba bisa mengcompile tips dan triknya buat teman-teman semua, gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan nih teman-teman. Boleh ya, nanti silakan isi di chat box ya. Bayangkan bahwa teman-teman kan baru aja lulus nih misalkan, and then setiap hari teman-teman ngelamar gitu ya, tapi belum pernah dapat feedback. Lamar belum pernah dapat feedback, belum pernah ada balasan dari perusahaan. Satu hari ternyata ada replyan dari HR perusahaan yang teman-teman lamar, mengatakan di email itu adalah Anda diundang untuk menghadiri interview dengan perusahaan tersebut ya. Jadi diundang untuk menghadiri interview dengan perusahaan tersebut. Pertanyaannya mudah sekali nih. Begitu teman-teman dapat email itu bahwa oh tahu nih gue diundang nih untuk interview. Hal pertama apa yang teman-teman lakukan? Nah, boleh nggak tulis di chat box? Ketika lu bayangin nih teman-teman melihat nih ada undangan di email bahwa diundang untuk interview, kira-kira hal pertama apa yang akan teman-teman lakukan berkaitan sama undangan tersebut? Silakan. Boleh nggak di chat box ya ditulis? Mas Ilman, glory. Oke, Mbak Kristiani, reply emailnya. Oke. Ada yang lain? Teman-teman, selain mereply email, kira-kira apa sih? Bersyukur. Ya, itu benar. Ini benar-benar ini edisi syariah nih, Mbak Rizka nih. Apalagi kira-kira teman-teman, Mas Ilman apa? Pak Bambang apa? Siapin baju buat interview. Ini. Mas Bambang cari informasi tentang perusahaannya. Great, oke. Apalagi? Satu orang boleh lebih dari satu ya. Saya mau lebih dengar dari teman-teman. Apalagi? Riset deh habis itu. Oke, jadi habis bersyukur kemudian riset gitu ya. Oke. Ya, oke, thank you teman-teman. Ini waktu saya ngisi di Karir Talk UI ya, jawabannya mirip-mirip gitu. Mas Aras ada yang most of bersyukur katanya sampai lari gitu keliling rumah bersyukur, habis itu lupa bahwa ada interview dia nggak datang, gagal loh berarti. Jadi betul banget ya. Itu hal yang sangat wajar ketika orang pertama kali dapat email terus yang wah gila gue diundang gitu kan, terus ya udah bersyukur alhamdulillah. Tapi kan setelah itu sebenarnya yang harus kita ingat apa nih yang mesti gue siapin kan gitu ya? Apa yang mesti kita lakukan? Bersyukur kalau teman-teman sudah pernah punya pengalaman di interview sehingga oke, gue tahu lah apa yang harus gue siapkan. Tapi gimana kalau buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman interview sama sekali gitu ya. Nah ini kan ada so far ada 6 peserta ya Mas Aras ya yang udah bergabung ya. Aku boleh tulis aja di chat box gitu ya, sudah atau belum. Tinggal tulis sudah atau belum. Teman-teman sudah pernah punya pengalaman di interview di perusahaan atau belum? Boleh di chat nggak? Belum? Belum? Apa lagi? Belum? Belumnya nggak usah pakai sedih gitu dong, Rizka. Oke. Oke, Mbak Kristiani boleh tulis di chat box, Mbak Kristiani sudah berapa kali pengalaman interviewnya? Sudah berapa kali Mbak Kristiani? Baru sekali ya. Oke, nanti di belakang kita sharing ya. Thank you. Jadi, most of teman-teman belum pernah punya pengalaman. Oke, jadi enak ya aku ngobrolnya. Maksudnya enaknya kalau gue bohongin juga lo nggak tahu. Gitu. Enggak lah ya. Oke. Jadi saya lanjutin teman-teman. Ini yang pertama mesti teman-teman ketahui, Mas Ferdi, apa aja sih sebenarnya dilakukan di rekrutmen dan seleksi di perusahaan, kan gitu ya. Nah, ada perbedaan antara rekrutmen dan selection sebenarnya. Jadi kalau rekrutmen itu perusahaan menjaring orang sebanyak-banyaknya melalui CV-nya dan segala macam untuk masuk ke dalam salah satu kandidat di pekerjaan itu. Seleksi itu dari 100 misalkan yang terjaring diseleksi menjadi 3 besar gitu ya atau 10 besar gitu ya berdasarkan CV mereka, berdasarkan kesesuaian mereka dengan pekerjaan dan lain-lain. Nah, dari 100 jadi 10 itu yang tadi disebut seleksi. Nah, 10 orang inilah yang akan memasuki proses yang namanya interview ataupun psikotes gitu ya. Saya akan jelaskan sedikit nih teman-teman. Ini memang tidak pasti seperti ini, tapi most of perusahaan ketika bicara mengenai proses dan seleksi maka ini adalah urutannya. Oke, siap ya? Jadi yang pertama, ketika teman-teman melihat ada advertising pekerjaan, baik itu di LinkedIn, di Jobstreet, di Instagram, ataupun dari teman-teman dan seterusnya, hal pertama kan yang akan dilakukan dikirim CV ya, betul ya? Nah itulah yang disebut sebagai rekrutmen tuh. Saya akan menerima banyak CV dari teman-teman, maka kita masuklah ke tahap pertama, yaitu initial screening of application form, gitu ya. Jadi mulai dari let's say misalkan kesesuaian kan ketika di iklan itu kan pasti ada job requirement ya, usianya berapa, masa kerjanya sudah berapa lama, background pendidikannya kayak apa, dan lain-lain lah. Nah, hal-hal yang menjadi syarat itulah yang menjadi dasar saya untuk men-screening CV-nya teman-teman. Itu terjadi di langkah nomor 1 tadi. Oke, sampai situ ya. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang nomor 1 itu.
Kita akan bahas ke nomor 2 sebetulnya dan nomor 3 gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah lolos dari CV-nya, lo akan dapat tuh email yang tadi saya bilang bahwa teman-teman diundang untuk interview. Biasanya interview yang pertama adalah dengan user dan human capital. Apa itu user, Mas Ferdi? User itu adalah orang yang nanti lo akan report ke dia. Gampangnya bos lo lah, atasan lo lah. Kan orang yang harus pertama kali mengatakan iya atau tidak diterima siapa? Atasan pasti. Itu yang paling berpengaruh lah. Selain human capital bisa memberikan masukan dalam segi soft skill-nya cocok nih Pak. Oh Pak, dia ternyata kayaknya nggak cocok nih Pak secara culture misalkan. Tapi terbesarnya keputusan datangnya biasanya dari atasan, calon atasan Anda gitu ya. Nah, Mas Ferdi, apa sih sebetulnya yang ditanyakan ketika interview dengan user dan human capital? Saya tulis di bawahnya nih teman-teman, saya langsung tips and trick-nya aja ya. Untuk user, itu biasanya fokus ke technical knowledge. Oke, technical knowledge. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Sedangkan untuk human capital biasanya akan lebih terkait ke soft skill ataupun culture fit. Culture fit itu adalah kesesuaian Anda dengan budaya perusahaan tersebut gitu ya. Nah, saya akan buka maksudnya. Langsung aja contohnya ya. Kalau technical knowledge itu misalkan Mbak Kristiani itu background-nya akuntansi, accounting gitu ya, atau manajemen, kemudian daftar meng-apply ke finance, maka pertanyaan technical knowledge-nya adalah saya gini, Mbak Kristiani, apa sih yang Anda ketahui tentang dasar akuntansi? Apa kalau misalkan teman-teman nge-apply di sales misalkan, maka dia akan nanya apa yang Anda ketahui tentang cara-cara berjualan misalkan. Jadi seputar pengetahuan Anda tentang pekerjaan itu dalam hal teknikal. Gampang ya? Kalau misalnya kalau nge-apply finance ya lu ditanya tentang dasar-dasar keuangan. Kalau lo nge-apply tentang sales, apa pengalaman lo tentang jualan? Kalau lo nge-apply di misalkan di PR atau public relation, apa yang Anda tahu tentang bagaimana cara kita mempublikasikan suatu event di sosial media misalkan. Jadi benar-benar teknikalnya. Itu pasti akan banyak ditanyain sama calon atasan Anda. Jadi tips yang langsung kita masukin di sini adalah once teman-teman dapat email interview, maka make sure lo tuh ngerti gitu. Job desk ini apa yang diharapkan dari saya, dan kira-kira basic knowledge yang mesti saya punya apa. Sampai sini oke ya? Nah, berlanjut, kemudian biasanya mereka akan tandem gitu ya, jadi panelis gitu, dalam sekali panggil, teman-teman akan ketemu dengan calon atasan dengan human capital-nya. Nah, human capital biasanya akan bertanya tentang culture fit atau tentang soft skill. Jadi, bagaimana pendapat Anda bekerja dengan orang berbagai latar belakang berbeda-beda, bagaimana pandangan Anda tentang perilaku melayani orang lain, pertanyaan-pertanyaan seputar itulah. Nanti saya akan jelaskan gimana cara menjawabnya di belakang. Jadi mereka akan tandem tuh. Dari teknikalnya Mas Aras ini ternyata ngerti, ini misalkan Mas Aras nge-apply tentang finance, oh dia ngerti sekali nih, dikasih tentang profit and loss, dikasih balance tentang jurnal gitu, beliau bisa jawab. Dari human capitalnya bilang juga, oh ternyata dia oke nih dari segi adaptasinya karena dia bercerita tentang pengalaman dia. Ya, jadi biasanya mereka akan combine di situ. Itu teman-teman yang akan terjadi di step awal. Berikutnya, ketika teman-teman sudah lolos, biasanya akan dikirim untuk ikut psikotes, ya. Kemudian interview lagi dengan psikolog sekarang, dengan asesor. Nah, apa yang terjadi di sana, teman-teman semua? Yang terjadi di sana adalah biasanya akan ditanyakan tentang soft skill, ceritakan pengalaman Anda dalam memimpin, ini tentang problem solving juga, gimana cara Anda menyelesaikan masalah, bagaimana Anda mengatasi konflik dengan rekan kerja Anda. Itu pertanyaan-pertanyaan contoh, tapi seputar tentang soft skill Anda. Nah, teman-teman, saya akan kaitkan. Kalau lo semua ingat kemarin gitu ya, waktu Bang Angga cerita tentang nge-build value kita di kuliah, maka pengalaman teman-teman ketika di kampus, ketika di organisasi, ketika mengerjakan skripsi, itulah yang akan teman-teman ceritakan. Paham nggak? Gampangnya gini, kami sebagai human capital dan juga asesor, itu kan nggak kenal nih sama Mas Hilman, Mbak Kristiani, Mbak Rizka, kan nggak kenal ya, bener nggak? Yang untuk memastikan bahwa kita pengen cek teman-teman itu sesuai nggak sih sama perusahaan, maka saya akan banyak bertanya. Misalkan gue mau cek nih, Mas Aras tuh punya kemampuan problem solving nggak? Kan gitu ya. Kan gue nggak kenal nih sama Mas Aras. Biasanya saya cuma punya waktu 60 menit untuk checking. Makanya saya akan tanya, Mas Aras, gimana sih cara Anda dalam menyelesaikan masalah? Sampai sini oke ya? Kalau Anda jawabnya gini, oh Bu, biasanya dengan tanda biasanya, kalau saya menyelesaikan masalah, saya akan begini, akan begini, akan begini. Itu jawaban tidak salah, tapi teoritis. Iya itu teori, di buku juga orang bisa baca. Tapi kalau lo ceritanya gini nih teman-teman, oke, saya menyelesaikan masalah dengan cara A, B, dan C. Sebagai contohnya Bu, waktu saya aktif di Senat, saya itu ada masalah ketika ada suatu event, tapi ternyata duitnya kurang. Maka yang saya lakukan adalah saya membuat proposal, presentasi ke orang tua mahasiswa, untuk kemudian mendapatkan dukungan dari mereka. Dan hasilnya Bu, saya bisa mengumpulkan budget yang tadinya kurang. Oke nggak? Kerasa nggak bedanya teman-teman? Yang satu teoritis nih, teman-teman.
Oh, biasanya saya akan gini. Oh, kalau dari buku ini sih begini, Bu. Oh, kalau kemarin saya sih tahunya begini, Bu. Tapi kalau lo tambahin dengan evidence, maka saya akan cek, oh iya, oke. Berarti memang Mas Aras ini benar-benar pernah melakukan itu dan terbukti berhasil. Karena bagi kami, asesor, past behavior predict future behavior. Apa yang sudah pernah teman-teman lakukan di masa lalu, most likely akan dilakukan lagi di masa depan. Ngeri ya? Gue kasih contoh deh. Tadi kan contohnya yang cara ngumpulin duit ya. Berarti kan Mas Aras ceritanya memang tentang cara ngumpulin duit. Tapi kan kita bisa tahu bahwa stepnya dia, oh ternyata kalau dia lagi kesulitan, dia mencoba identifikasi masalahnya apa, coba cari-cari opsi solusinya seperti apa, kemudian dia lakukan. Artinya nanti di masa depan, ketika dia bergabung di perusahaan ini, ketika Mas Aras menemukan masalah, dia akan melakukan 3 langkah itu. Dan itu yang gue cari. Gambar ya? Sampai sini ya. Jadi teman-teman paling penting dalam dalam menemukan, dalam mencari, dalam menceritakan pertanyaan yang diajukan oleh human capital, maka dilengkapilah dengan evidence gitu ya. Nah, selanjutnya di poin 4, teman-teman semua, ini adalah medical check up. Ini biasanya ketika teman-teman sudah lolos dari interview, kemudian psychological test juga sudah lolos, maka masuklah ke yang namanya medical check up. Medical check up ini untuk memeriksa kesehatan, baru kemudian teman-teman dapat offering letter, baru kemudian negosiasi gaji, baru kontrak dan onboarding gitu ya, diterima di perusahaan. Tapi hari ini kita akan fokus ke yang interview saja. Oke? Teman-teman, by the way, saya dari lahir tuh ngomongnya memang udah cepet, jadi diikutin aja ya. Saya nangisnya juga dulu cepet banget dari baby. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu cepet, nanti kita akan banyak ditanya jawabnya ya. Nah, sekarang kan saya masuk ke tipsnya, teman-teman semua. Saya akan bagi menjadi 3, yaitu before interview atau sebelum, kemudian saat interview, dan after interview. Ya. Sekarang saya akan coba bahas tentang sebelum interview. Balik lagi ke contoh tadi, teman-teman dapat email gitu ya. Terus apa yang harus saya lakukan pertama kali? Nomor 1, benar tadi Mas Bambang sudah sempat sampaikan kan, survei. Ini harus dilakukan. Lo harus cepat cari, dibuka. Misalkan teman-teman dipanggil oleh Telin, bukalah website Telin, www.telin.net. Oke, pelajari produknya apa, servicesnya apa, company profile-nya apa. Kemudian kalau memang ada financial report-nya coba dibaca. Meskipun teman-teman nggak ngerti, tapi setidaknya ketika diwawancara akan nyambung. Pertanyaan yang selalu saya ajukan, dan banyak kan teman-teman saya di Human Capital juga ajukan kepada para kandidat adalah, Anda tahu nggak tentang perusahaan ini? Seberapa tahu Anda tentang perusahaan kami? Itu sebuah pertanyaan dasar banget yang teman-teman harus bisa kuasai. Misalkan tadi saya udah bilang ya, profilnya, bisnisnya, produknya, dan include location-nya gitu ya. Dan dan produk apa saja yang mereka punya gitu. Misalkan teman-teman diundang oleh Astra gitu misalkan. Lo tahu nggak sih produknya Astra apa? Oh iya Pak, ada otomotif, ada jalan tol, ada banking, dan segala macam. Nggak usah terlalu lengkap, karena kami tahu teman-teman kan fresh graduate atau pertama kali pengalaman, tapi setidaknya punya gambaran, kita lihat bahwa you did some effort to do a research about our company. Itu akan jadi value yang sangat sangat baik buat kami gitu. Dan saya sangat kurang appreciate ketika ada kandidat datang, and then gue tanya, lo tahu nggak tentang Telin? Mereka nggak bisa menjelaskan sama sekali. Even mereka tidak menyempatkan waktu untuk baca website kami gitu. Jadi menurut saya itu juga udah suatu poin minus gitu ya, karena mereka tidak melakukan effort untuk itu. Itu yang pertama. Ini by the way, before interview ini saya tidak lihat dari googling atau manapun, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, karena sampai usia sekarang saya pun, saya masih melakukan proses interview ini teman-teman. Jadi kalau ada tawaran dari LinkedIn dan saya pikir ini bagus, saya datang gitu untuk checking pengalaman saya, apakah dihargai berapa sih di perusahaan lain. Berikutnya yang saya lakukan, teman-teman, sebelum saya berangkat interview, setelah I check about the company itself gitu ya, the profile, segala macam tadi saya jelaskan, yang saya lakukan berikutnya, saya akan tanya nih biasanya sama human capital-nya, Mbak, Mas, saya nanti diwawancarai oleh siapa? Biasanya saya gitu, saya kepo gitu kan. Oh, dikasih tahu, oh nanti yang wawancara Pak Muhammad Asar misalkan. Saya Google tuh teman-teman. LinkedIn-nya saya lihat, oh iya beliau ini, oh ternyata beliau ini udah lama di human capital. Oke, dia orang oh dia dulu jabatannya ini dan seterusnya. Sebetulnya lebih untuk tahu siapa yang akan saya hadapi sih teman-teman. Apakah ini nanti jadi atasan saya kah, atau dia orang human capital-nya kah, sehingga saya bisa menyamakan frekuensi dengan orang ini gitu. Oh ternyata dia bos nih, big boss-nya. Berarti saya harus look profesional dan terlihat untuk menguasai seputar tentang profil perusahaannya itu. Itu yang kedua ya, jadi know the name, role, and level of responsibility of interviewer. Nomor yang ketiga tentu saja yang tadi saya sudah jelaskan di awal, saya nggak akan ulang lagi. Anda harus tahu tentang job itu sendiri, role dan responsibility-nya seperti apa yang diharapkan. Biasanya bisa dapat dari job advertising-nya. Gitu ya. Nah,
Ketika udah siap nih, tadi Mas Bambang sudah riset gitu ya, kemudian sudah tahu about the job, terus juga sudah bahkan kalau saya pribadi, teman-teman saya cek lokasinya di mana, saya hitung pakai Waze. Jadi kira-kira kalau gue besok pagi diundang jam 9 pagi, gue berangkat dari rumah jam berapa? Saya sampai sedetail itu gitu. Saya tahu oh ternyata di sana cukup trafficnya cukup parah, jadi saya harus berangkat lebih pagi. Jadi saya sampai melakukan survei sejauh itu, biar kelihatan semuanya ready. And then yang kita harus siapkan adalah get everything ready. Read email from the employer, saya paling nggak suka, saya wawancara sama kandidatnya, dan dia nggak tahu kalau ternyata harus bawa CV-nya misalkan, atau harus ngisi form tertentu gitu misalkan. Karena saya kan, ibaratnya gini, human capital kan memanage banyak kandidat gitu ya, jadi semua informasi itu harusnya sudah ada di email. Jadi benar-benar read carefully, kira-kira apa saja yang teman-teman mesti bawa, mesti siapkan untuk menuju ke interview tersebut. Yang terakhir tentu outfit and appearance gitu ya. Penampilan teman-teman juga harus look profesional dan mungkin kalau ternyata di situ disebutkan ada dress code tertentu, silakan diikuti. Tapi kalau tidak, it's very okay to reply the email atau hubungi contact person-nya untuk tanya, Mas dan Mbak kira-kira dress code-nya apa? Bolehkah saya pakai jeans misalkan atau saya harus pakai batik kah dan seterusnya. Dengan begitu teman-teman kelihatan bahwa memang sangat effort untuk menyiapkan ini gitu. Karena kesempatan untuk dipanggil interview itu saya pernah pengalaman menjadi fresh grade gitu ya, memang nggak banyak. Jadi make sure bahwa ini menjadi pengalaman yang berkesan, bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk si employer-nya gitu ya, si perusahaan gitu. Karena bisa melihat bahwa teman-teman sangat effort untuk itu. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan arrive early. Teman-teman percaya deh, karena tadi saya bilang saya punya pengalaman interview dan ratusan orang gitu ya, saya sangat bukan hanya konten yang saya lihat gitu ya, konten artinya apa yang dia jawab, apa yang dia ceritakan, tapi saya juga melihat konteksnya gitu. Dia datang tidak tepat waktu, dia pakaiannya fit tidak, kemudian bagaimana dia ketika hadir dia ramah atau tidak, dia banyak bertanya atau enggak dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut juga menjadi penting buat human capital. Moving forward teman-teman semua, jadi singkat aja ini adalah kita langsung tadi sudah before-nya. Sekarang kita masuk ke dalam saat interview questions-nya ya. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyakan kepada teman-teman yang nanti di proses interview gitu ya. Tell me about yourself. Why do you want to work for us? How did you hear about us? Why should we hire you? Tell me about your strength and weakness. Ini saya kasih link-nya. Nanti kan materi akan di-share gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik dan coba baca dan coba latihan menjawab dengan jawaban teman-teman sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan yang most likely keluar dan memang benar gitu. Maksudnya saya menanyakan hal ini gitu ya. Sekarang saya akan coba latihan dulu untuk yang tell me about yourself ya. Saya mau kasih contoh nih teman-teman. Nah, kalau pertanyaan adalah ceritakan tentang diri Anda, ini biasanya pertanyaan pembuka ya, teman-teman. Pertanyaan pembuka untuk membuat kami mengenal Anda. Sebenarnya Human Capital ingin memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mempresentasikan diri mengenai kemampuan yang dimiliki. Selain itu juga ingin melihat kesiapan pelamar. Apakah bisa mampu mendeskripsikan poin penting yang menjual ya. Karena kan memang interview itu adalah waktu teman-teman untuk selling yourself. Ini jawabannya, cara jawabnya, pertanyaannya termasuk pertanyaan terlihat sepele karena di awal, tapi bersifat menjebak. Hindari untuk menceritakan latar belakang keluarga atau hal pribadi yang bersifat tidak memiliki value added dalam dunia kerja. Fokuslah dengan jawaban perihal kecocokan gitu ya, kualifikasi maupun keahlian yang sesuai dengan posisi tersebut. Ini langsung ada contohnya teman-teman biar kita langsung masuk ke tips and triknya. Ini memang kalau dari saya ngambil dari Mading Locker ya, dari Instagram. Di sini kan dibilangnya ini adalah hindari. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya kalau teman-teman mau menjawab dengan model begini, perkenalkan nama saya Bayu, usia saya sekian, saya tinggal di sini, saya merupakan lulusan, sebetulnya nggak masalah ya. Tapi jawaban ini belum lengkap. Saya bisa bilangnya gitu sih, bukan dihindari, tapi belum lengkap. Kenapa? Karena di jawaban ini belum ada satu informasi yang menjadi value added kami untuk meng-hire Anda gitu. Gitu ya. Saya hanya tahu ya oke, Mas Aras kuliahnya di IPB, umurnya sekian, sekarang tinggal di Bogor, tapi orang Bandung misalkan begitu gitu ya. Atau Ferdi gitu orang Jakarta, lulusan dari UI, oke nggak apa-apa. Tapi terus then what gitu kan. Nah, di sini saya dikasih tips bahwa ini mungkin contoh yang bisa dilengkapi gitu. Kalau tadi sudah usianya berapa dan seterusnya, maka mulailah memberikan suatu value added buat si company gitu ya. Saya seorang fresh graduate, tapi namun dan saya misalkan memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan posisi yang saya lamar. Misalkan saya punya basic akuntansi dasar, saya pernah magang di perusahaan di bagian accounting, let's say misalkan. Jadi walaupun belum ditanya, tapi teman-teman sudah cerita gitu.
Kebayang ya? Oh ya ternyata nih orang punya pengalaman sesuai dengan apa yang kami cari gitu. Jadi ini adalah contohnya. Sedangkan untuk yang sudah berpengalaman, ini contoh yang berikutnya. Jadi kalau tadi kan fresh grade ya, fresh grade kan biasanya bisa ceritakan pengalaman magangnya gitu ya, atau teman-teman mungkin pernah punya pengalaman menjadi seorang freelancer gitu misalkan, silakan diceritakan. Tapi untuk yang berpengalaman maka nama saya siapa, background pendidikan saya siapa, dan saya punya pengalaman bekerja di mana, berapa lama, dan technical skill apa saja yang saya punya. Kembali yang kayak tadi saya bilang ya, technical skill itu menjadi penting. Ingat bahwa di interview ini adalah kesempatan teman-teman untuk selling yourself ya, in terms of pengalaman gitu ya, skill, capabilities gitu ya yang teman-teman miliki dari berbagai organisasi yang mungkin teman-teman pernah terlibat. Oke? Jadi itu contoh untuk menjawab salah satu contoh untuk menjawab tell me about yourself. Intinya teman-teman di sini apapun pertanyaan yang diajukan, make sure bahwa jawaban yang Anda berikan itu bisa memberikan nilai kepada si perusahaan dengan apa yang sudah Anda pernah lakukan, yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bang Angga, bagaimana kita meng-create our value experience ketika kita berada di kampus ya. Nah, makanya saran yang bisa saya berikan sebetulnya gini sih, sebelum teman-teman berangkat interview dengan contoh yang tadi ya, dengan contoh yang ini yang tadi saya bilang tell me about yourself, why do you want to work for us gitu ya. Itu disiapkan jawabannya akan lebih baik sih. Jadi teman-teman lo bikin aja misalkan di Excel gitu ya atau di Word gitu ya dengan menggunakan pertanyaan yang saya kasih ini, coba jawab sendiri gitu dengan memberikan evidence, bukti-bukti yang real. Yang tadi saya kasih contoh bahwa kekurangan budget di suatu event misalkan, atau pengalaman ketika lo ngerjain skripsi kemudian sangat sulit mencari datanya, terus apa yang teman-teman lakukan. Nah, itu contoh-contoh bagus yang bisa diceritakan gitu kepada pewawancara. Nah, berikutnya di interview teman-teman itu adalah ingat gini, meskipun teman-teman kondisi yang mencari kerja, tapi sebenarnya interview itu adalah dua belah pihak. Ngerti ya? Jadi kami mencari kecocokan dengan Anda, sebetulnya Anda atau teman-teman juga mencari kecocokan dengan si perusahaan itu, kan gitu ya? Ya meskipun kalau misalkan sudah lama sekali tidak dapat pekerjaan, kemudian memang pengen kerja di situ gitu ya. Tapi sebenarnya saya ingin menekankan ini berjalan dua arah gitu. Jadi saya bisa nanya ke teman-teman, tapi teman-teman tuh juga punya hak banget loh untuk nanya ke kami gitu loh. Nah ini sebetulnya yang kadang-kadang seorang kandidat tuh lupa gitu loh. Bahwa ngerasanya ketika gue datang interview, gue untuk ditanya-tanya. Enggak juga sebenarnya. Di bagian belakang pasti, kalau saya ya pribadi, pasti saya akan tanya, oke teman-teman sekarang dari kami sudah selesai, ada yang ingin ditanyakan nggak? Teman-teman saya tips dari saya ya, jangan skip bagian ini. Lo harus tanya. Kesempatan itu kalaupun tidak diberikan kesempatan, sebelum diakhiri teman-teman silakan bertanya aja, "Mas, Mbak, saya punya pertanyaan, bolehkah saya ajukan?" Ini sebetulnya untuk membantu teman-teman untuk assessing juga gitu loh. Ini perusahaan sebetulnya cocok nggak sih buat gue secara culture, secara gaya bekerja, secara atasan dan seterusnya. Pertanyaan yang saya coba kumpulkan gitu ya, pekerjaannya sebetulnya pekerjaannya tuh di luar yang job desk sudah saya pahami, sebetulnya seperti apa sih Mas, Mbak, boleh ceritakan nggak? Yang kedua, ekspektasi dari atasan tuh sebetulnya untuk posisi ini tuh seperti apa? Yang ketiga, environment-nya. Environment di sini tuh seperti apa, culture-nya. Ini model-model pertanyaan yang saya very encourage you to ask gitu kan. Karena kalau di dunia kerja kita punya jokes ya atau anekdot gini. Kalau lo udah gabung di perusahaan, teman-teman, lo nggak bisa pilih atasan. Udah pasti. Ya pokoknya begitu lo udah jadi staff, jadi supervisor, ya nanti atasan akan datang silih berganti gitu. Teman-teman tidak bisa lagi mengontrol karena sudah kebijakan organisasi. Satu-satunya kesempatan teman-teman memilih atasan dengan tanda petik adalah ketika interview. Karena kan ketika interview ketemu tuh sama calon atasan kan, maksudnya nih kira-kira orang cocok nggak sama saya dan seterusnya. Jadi itu tips saya adalah you have to ask questions gitu ya during the interview, mungkin at the end of the session lah. Oke, sampai situ ya. Berikutnya adalah yang tadi sudah saya jelaskan juga, pay attention to your appearance and non-verbal communication, gesture, facial expression, handshake, voice level gitu. Mungkin saya salah satu kritikan terbesar teman-teman ke saya karena saya seorang trainer juga, bicara saya kadang terlalu cepat gitu. Jadi orang agak susah nangkap ya, dan itu menjadi kritikan juga buat saya. Nah, itu mungkin teman-teman kalau bisa melakukan self evaluation, bisa berlatih juga bagaimana cara berkomunikasi ya dalam proses interview.
Yang terakhir, please using perfume. Ini benar-benar baru gue alamin beberapa bulan yang lalu lah. Jadi kita tuh di small room, itu orang pakai baju batik dan kayaknya nggak pakai kaos dalam gitu ya, dan rasanya dia kayak baru dari naik Gojek lah gitu ya, langsung interview dan Pak pusing banget Pak, saya nggak tahu tuh dari mana datanya, pusing banget dan saya nggak fokus gitu loh. Apalagi si user tuh maksudnya yang mendampingi saya, yang si calon atasannya, minta dia untuk menjabarkan suatu studi kasus lah. Sehingga dia nulis lah di papan tulis, tangannya naik dong. Pusing. Jadi tolong ya, maksudnya gini loh, kalau lo datang interview, lo tuh kayak mau ketemu calon mertua lo deh, atau lo mau ketemu pacar lo lah. Jadi you have to well dress lah gitu, dan pakai parfum dan pastikan menampilkan yang terbaik gitu loh. Jangan kelihatan kusut gitu ya, dan kelihatan tidak siap gitu. Jadi hal tersebut jangan sampai dilupakan. Dan yang terakhir teman-teman, be enthusiast and be yourself lah. Tunjukkan bahwa antusias dari datang, smile, salaman gitu ya, kemudian antusias dalam menjawab dan seterusnya. Saya kasih note, beware of your social media. Ini buat teman-teman yang terus terang zaman sekarang, apalagi sejak zamannya COVID-19, we are having a very accelerating in the digital transformation gitu ya. Jadi SR pun sekarang juga sudah sangat digital. We are checking your social media, itu pasti sih. Jadi misalkan Mbak Kristiani nge-play gitu ya, detailin, we will check Instagram lo, LinkedIn lo, Snapchat, TikTok, apalah yang muncul di Google gitu. Jadi kalau teman-teman suka bersosial media, saya hanya bisa kasih pesan tolong bijak gitu ya. Jangan sampai ada let's say hate speech lah atau apapun yang kira-kira bisa mempengaruhi kita untuk nih orang CV-nya bagus nih, tapi kok sosial medianya ternyata tidak sesuai dengan budaya-budaya kita lah misalkan gitu. Oke? Jadi itu small tips dari saya. Oke, moving forward ya, nanti sebelum masuk. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa. Oke, sorry, ini kan saya kasih contoh. Mas Ferdi, gue tuh fresh grade gitu ya, tapi saingan gue adalah orang yang sudah pengalaman gitu, dan kayaknya saya nggak pede gitu untuk bisa bersaing dengan mereka. Teman-teman, nomor satu nih, saya dapat nih dari LinkedIn, saya tidak membuat dan sama sekali, saya benar-benar capture gitu ya, muncul di feed saya dan ternyata cocok banget dengan apa yang saya akan ceritakan hari ini gitu. So jadi memang pasti nanti ketika teman-teman apply kan pasti menyesuaikan dengan requirement-nya gitu ya, bahwa kalau fresh grade is welcome berarti memang dia menerima fresh grade. Tapi kan tentu teman-teman fresh grade kadang-kadang ngerasa tidak bisa compete gitu ya dengan sudah berpengalaman. But you can see here dari Christopher Hamel gitu ya, CEO dari Fit Team Global, dia bilang we just hire Gen Z. Gen Z itu adalah teman-teman yang rasanya kalau saya nggak salah berarti seumuran teman-teman nih. Karena saya nggak tahu usia teman-teman berapa ya, tapi Gen Z itu adalah yang baru akan masuk ke dunia kerja. Kandidat with zero experience. Here's why. They arrive 10 minutes early. Okay. For your information, saya bikin dulu materi PPT saya nih berdasarkan pengalaman saya, dan di suatu malam saya menemukan tulisan ini. Ternyata nyambung. Paham nggak? Ternyata apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, di global sana itu juga merasakan hal yang sama. Mereka akan menerima Gen Z karena pertama, they arrive 10 minutes early for their morning interview. Respect. Ya. Jangan terlambat. Saya pernah memotong interview karena dia terlambat 10 menit. Saya bilang, kalau lo interview aja nggak bisa respect kita, apalagi nanti lo diterima kerjaan aja, saya harus tegas untuk hal itu. Pronounce my name correctly. Christopher Hamel. Dari mana? Dia googling dulu dong yang tadi gue bilang kan. Lo cari dulu siapa yang akan wawancara lo, atau lo nanya ke orang yang ngundang. Had a firm handshake gitu ya, tadi gue bilang non-verbal, dress sharp, and brought a hard copy of their resume. Sebetulnya nggak butuh, tapi dia tetap bawa. Sebagai memang tanda gue punya effort nih untuk datang ke sana. During the interview, they smile, made eye contact, and were honest about having zero experience. It's very okay for you to say that I don't have any experience working in the organization or working in the corporate, but I have an experience in the other organization, such as misalkan BEM or Senat gitu ya, atau LSM, let's say. Tapi it's very okay to be honest gitu ya, karena memang lo fresh grade gitu, dan you have to proud untuk itu kan. They ask me question, they wanted to learn, and they show up. Show up itu maksudnya bukan muncul dalam arti lu datang, tapi show up gitu, bahwa Pak, gue tuh pengen gabung nih, tapi jangan terlalu over gitu, tapi lu bertanya kepada mereka. To all the higher decision makers out there, which is itu teman-teman human capital, don't disqualify candidates because they don't have experience. Saya tidak melakukan itu ya. Saya tidak pernah mendiskualifikasi orang karena tidak punya pengalaman. Justru kami senang mengambil teman-teman yang zero experience, tapi punya semangat gitu, bahwa dia punya willingness to learn dan memang membuktikan itu. More experience do not guarantee harder work, ada work ethic or a better fit, bla 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 yang tadi teman-teman bisa baca. All they need is someone like you to give them a chance to prove themselves and to help them grow regardless of their lack of experience gitu ya. Jadi
ini sebetulnya untuk mengencourage teman-teman, untuk meyakinkan teman-teman bahwa fresh graduate is very welcome untuk gabung ke organisasi selama teman-teman melakukan yang tadi saya sampaikan sebagai tipsnya gitu ya. Oke, saya sudah akan masuk ke bagian hampir paling terakhir dari dari saya. Teman-teman gini, ini tips yang agak sedikit serius ya, agak sedikit serius. Jadi saya sebagai human capital itu punya seperangkat soft skill, seperangkat kompetensi yang harus gue cek apakah si seperangkat ini ada atau tidak di diri teman-teman. Misalkan di Mas Hilman, di Mbak Rizka, tadi ya di Mas Bambang, di Mas Aras. Kan mereka kandidat nih, misalkan gue nyari human capital staff gitu misalkan. Nah, ternyata sebagai seorang human capital staff, gue punya 3 kompetensi ini. Saya punya 3 kompetensi ini nih, yang harus saya cari. Teman-teman tuh punya atau tidak? Creativity dan innovation, strategic management, dan customer orientation. Oke ya, sampai sini? Ini pasti, seorang human capital pasti punya seperangkat kompetensi ini yang mesti mereka cari. Itu definisinya, yang A, B, C, D, E itu kami sebut sebagai key behavior. Ada definisinya, ada key behavior. Yaitu key behavior itu adalah perilaku-perilaku apa yang kira-kira yang menggambarkan seorang creativity innovation. Oke ya. Creativity innovation itu kan punya banyak pemahaman ya, punya banyak definisi, ya kan? Dan ini sudah diterjemahkan kalau orang punya perilaku menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai ide dan gagasan, berarti itu orang yang memang memiliki soft skill, creativity dan innovation yang Telin cari. Oke, saya nanti silakan tanya jawab ya kalau bingung ya. Tapi intinya saya harus mencari si ABCDE ini dikali 3, berarti ada 5 dikali 3, 15 perilaku ini ada nggak sih di diri teman-teman? Gampangnya gitulah. Gimana saya cara nanyanya? Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Santo, untuk mencari creativity dan innovation, maka saya akan tanya gini ke Mas Aras. Mas Aras, boleh ceritakan nggak ketika Mas Aras misalkan membuat sesuatu hal yang kreatif atau out of the box ketika dulu di organisasi? Contohnya kayak gitu. Oke ya. Nah, cara menjawabnya, teman-teman, tadi sudah saya contohkan di awal, ini cara menjawabnya. Kita pakai tips namanya STAR. Ya, STAR. S-nya situation, T-nya adalah task, A-nya adalah action, dan R-nya adalah results. This is the way you answer the questions. Oke ya. Nggak mesti berurutan, tapi setidaknya jawaban teman-teman mengandung STAR ini. Nah, kalau misalkan lihat yang kuning ini, preparation adalah you have to listen to the questions, think of an event, plan organize in 5 to 8 seconds. Maksudnya gini loh, makanya tadi saya bilang kan teman-teman berlatih gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, kemudian siapkan jawaban-jawaban yang kira-kira bisa langsung diberikan ketika di hari wawancara. Misalkan tentang pengalaman Anda menyelesaikan masalah gitu ya. Itu biasanya pertanyaannya akan muncul kan. Jadi H-1 sebelum teman atau pokoknya hari sebelumnya teman-teman diundang interview, sudah siapkan suatu cerita, suatu kisah di masa lalu yang benar-benar terjadi di mana teman-teman memang benar-benar menyelesaikan masalah gitu loh. Yang tadi yang saya kasih contoh yang kekurangan budget. Nah, saya kasih contoh lagi gini. Saya kasih tahu dulu penjelasannya STAR itu apa ya. Situasi itu adalah the interview wants you to present a recent challenge and situation in which you found yourself. Jadi situasinya seperti apa? Tugasnya, task itu adalah what did you have to achieve? Apa yang apa sebenarnya yang menjadi target teman-teman? Actionnya apa yang Anda lakukan untuk mencapai itu dan resultnya seperti apa? Teman-teman kalau bingung, aku kasih contoh dengan soal yang tadi. Oke ya. Pertanyaan dari interviewernya adalah, Mas Aras boleh nggak ceritakan ketika Mas Aras menemukan masalah dan gimana cara menyelesaikannya? Atau sesederhana, Mas Aras gimana sih cara Anda menyelesaikan masalah? Itu pertanyaan yang mungkin human capital tanyakan. Oke ya. Jawaban yang dihindari adalah yang tadi saya bilang. Oh ya, kalau saya biasanya kalau ada masalah saya akan tanya ke dosen saya atau saya tanya ke orang yang saya pikir tahu. Atau saya kalau baca di buku sih harusnya begini, begini, begini. Jadi kata biasanya, kata harusnya, itu kan nggak terjadi, teman-teman. Itu kan teoritis ya. Tapi kalau cara jawabnya adalah saat itu, situasinya. Saat itu saya memegang event besar di BEM. Situasinya ya. Dan saya harus mengumpulkan budget 100 juta. Itu tugasnya. Tapi saat itu budgetnya ternyata hanya tercapai 80 juta. Sedangkan acara sudah tinggal 2 minggu lagi. Itu situasi dan tugasnya tuh, teman-teman. Udah dapat. Lo pertama adalah pegang acara, lo mesti ngumpulin budget 100 juta, tapi ternyata kurang 20 juta. Itu S dan T, situasi dan tugas. Action-nya, lo bikin, ya akhirnya saya bikin proposal, saya interview ke orang tua, mahasiswa untuk mendapatkan dukungan.
Dan hasilnya saya bisa mendapatkan 30 juta, bahkan profit dari yang harusnya saya kumpulkan. Oke ya, action-nya tadi apa? Bikin proposal dan presentasi ke orang tua mahasiswa. Result-nya saya dapat 30 juta. Jadi dari satu cerita, saya bisa lihat, oh ternyata dia tuh punya langkah loh ketika menyelesaikan masalah. Gambar ya. Jadi bukan cuma sekedar teoritis. Yang contoh kedua ini saya kasih. Ini untuk orang yang misalkan udah pengalaman gitu ya. Situasinya, pada tahun lalu perusahaan saya mendapatkan beberapa request baru dari customer, padahal SDM saat itu juga terbatas. Itu situasinya. Tugasnya, atasan saya meminta saya menyelesaikan suatu project yang belum pernah saya jalankan dan diberikan waktu yang sangat mepet nih. Action-nya, saya membuat activity plan, saya menghubungi rekan untuk memahami project, saya mempelajari semua data. Result-nya, akhirnya project saya selesai tepat waktu dan sesuai dengan target yang diberikan. Ini contoh ceritanya. Nah, pertanyaan dari HRD-nya adalah, Mas Ferdi pernah nggak menghadapi suatu masalah yang sangat sulit dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini jawabannya. Kegambar nggak teman-teman? Lanjutannya gini, ketika teman-teman menceritakan dengan metode STAR, maka saya sebagai human research akan melihat ini. Oh oke, dari cerita tadi Mas Aras, oke dia dapat nih memanfaatkan sumber daya nih, karena tadi dia bilang dia ngobrol sama orang-orang, dia bikin proposal gitu ya. Kemudian strategic manajemennya, oh ada nih yang mengevaluasi tindakan untuk kemajuan pribadi untuk menjamin keselarasan dengan sasaran. Jadi ternyata Mas Aras setelah mengajukan proposal ke orang tua juga melakukan evaluasi, oh ternyata profit nih 30 juta dapatnya kan, profitnya 10 juta yang tadi saya bilang. Kemudian menerjemahkan data untuk memahami situasi masalah, harapan dan kebutuhan pelanggan saat ini. Ketika Mas Aras bikin proposal, tentu kan dia berdasarkan data-data kan. Ini kurangnya sekian, oh ini yang akan didapatkan, oh ini keuntungan dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan tanya jawab aja. Jadi dari satu cerita yang utuh, metode STAR tadi ya, dari pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi dengan dua model jawaban yang berbeda akan mendatangkan impact yang berbeda. Kalau teman-teman jawab dengan biasanya, oh saya akan, oh harusnya, oh kalau kata orang begini, maka saya tidak tahu apakah teman-teman punya perilaku ini. Gitu ya. Tapi kalau lo jawab dengan metode STAR, which itu beneran pernah terjadi, dan benar-benar pernah lo lakukan, oh maka saya yakin, oh iya memang ada evidence-nya, memang Mas Aras benar-benar bisa melakukan problem solving yang sesuai dengan perilaku yang saya cari di kompetensi ini. Pusing nggak? Mudah-mudahan nggak ya, tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep lah. Karena ini sebetulnya ada tips yang paling praktis lah. Nah berarti Mas Fedir saya harus apa? Kumpulkan cerita sebanyak-banyaknya yang kira-kira teman-teman bisa jual. Ketika menyelesaikan masalah, ketika menciptakan suatu hal yang baru, ketika berkonflik, itu teman-teman kumpulkan cerita itu. Sehingga nanti ketika ditanya teman-teman bisa cerita dengan baik. Nah ini contoh lagi teman-teman, ini sebelum saya akhir dan kita masuk ke tanya jawab. Ini sebetulnya sama teman-teman, jadi bahwa apapun yang teman-teman sampaikan harus ada evidence-nya. Misalkan saya adalah orang yang teratur, sejak kuliah saya terbiasa untuk menuliskan jadwal saya di smartphone gitu ya. Jadi not only to say or to to share kepada si interviewer bahwa saya adalah orang yang teratur, tapi juga ada background-nya atau evidence-nya gitu ya. Kemudian untuk sharing your role juga sangat penting. Tadi sudah saya bahas di awal ketika yang masalah perkenalan diri. Yang kedua, yang terakhir adalah gimana kita summarizing to emphasize our strength gitu ya. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki, maka saya mampu bekerja di bawah tekanan dan seterusnya. Ini sebetulnya untuk menyimpulkan ketika masih yang tadi ya, ketika ditanya ceritakan tentang diri Anda, you can summarize your emphasize about your strengths. Nah, yang mungkin saya terakhir sebelum saya closing dan balikin ke Mas Ara, Mas Ferdi gimana caranya kalau ada orang nanya kelebihan dan kekurangan kita, kan gitu ya. Nah, untuk kelebihan teman-teman yang saya wawancara cenderung lebih gampang ya. Oh, saya pantang menyerah. Oh, saya suka belajar gitu ya. Oh, saya kreatif. Tapi kalau giliran gue tanya misalkan kekurangan teman-teman apa? Itu lama mikir ya. Itu saking banyaknya jadi nggak bisa milih. Gimana saya nggak tahu gitu ya. Atau ngerasa, Mas Ferdi gue takutnya kalau gue bilang saya orang yang peragu atau saya orang yang pelupa, itu akan menjatuhkan nilai saya depan human capital gitu. Well, it's actually not sebenarnya. Sebenarnya memang kita pengen tahu teman-teman itu bisa nggak, mampu nggak melakukan evaluasi diri gitu ya. Tetapi ada tips ya cara menjawabnya. Ketika teman-teman mengatakan kekurangan teman-teman apa, jangan lupa ditutup dengan suatu hal yang sudah Anda lakukan, teman-teman lakukan untuk mengatasinya gitu. Gambar ya, misalkan gini, oh ya Mas, saya sudah mengenali bahwa sejak SMA nih Mas, saya adalah orang yang pelupa dan cenderung tidak terorganize.
Namun sejak kuliah, saya mencoba mengatasi itu dengan melakukan pencatatan di smartphone saya, atau bahkan sekarang saya juga punya Google Calendar, sehingga bisa membantu merimain saya untuk melakukan aktivitas saya. Gambar nggak? So you not only to share to us about your weaknesses, tapi juga how you bagaimana Anda embrace-nya gitu, bagaimana Anda merangkul dengan tanda petik kekurangan Anda itu dan mengimprove-nya. Jadi itu tips dari saya gitu ya. Dan yang terakhir Mas Ferdi, kalau misalkan udah ngelakuin semua itu terus sudah selesai pulang dan sudah selesai wawancara nyampe rumah, apalagi yang dilakukan? Ya doa, udahlah. Udah tinggal berdoa aja gitu. Apalagi kan yang penting lu udah ngelakuin yang terbaik, yang terakhir berdoa. Tinggal apakah lu dapat telepon balik lagi untuk diterima atau enggak, setidaknya teman-teman sudah sangat puas karena sudah melakukan yang terbaik ketika proses interview itu. So I think that's it dari saya, Mas Aras dan teman-teman semua gitu ya. Again, I'm sorry kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas karena kelebihan saya dalam berbicara cepat seperti nge-rap gitu ya, tapi mudah-mudahan teman-teman dapat intinya. Kita akan masuk ke tanya jawab dan I really want to hear from you gitu ya. Pokoknya ini gunakan waktu semaksimal mungkin. Kita punya waktu sekitar 1 jam gitu ya, untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Kembalikan ke Mas Aras. Oke, terima kasih Mas Ferdi atas sharing-nya dan insight-insight-nya. Sangat bersemangat sekali. Kirain soalnya lagi sedih gitu, soalnya MU-nya nggak lolos Liga Champions. Liga malam Jumat ya? Iya, Liga malam Jumat. Ternyata tetap semangat gitu. Oke. Ini banyak banget sih yang bisa didapetin buat teman-teman di sini, dan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan langsung aja ditanya. Kalau misalkan emang mau lebih enak buat on mic atau apa, silahkan langsung aja ngomong. Soalnya kan ini masuknya ke interview ya, jadi lebih enaknya buat ngomong gitu. Jadi maksudnya lebih intim aja gitu untuk percakapannya. Nah, sebelum sambil menunggu yang bertanya nih Mas, kan di sini berarti kejujuran itu penting ya Mas ya. Maksudnya ketika diwawancara itu. Nah, sampai sejauh mana sih tingkat kejujuran yang kita bisa bisa dalami gitu atau bisa kita sebutkan ke calon user ataupun ke HC-nya? Oke, menurut saya sih sebetulnya kembali ke yang tadi ya. Pertama kan tergantung dari pertanyaannya sebenarnya. Let's say misalkan pertanyaannya adalah yang tadi yang sebutkan kekurangan Anda gitu ya. Maka saya encourage teman-teman untuk sudah menentukan dari sebelumnya kira-kira apa yang akan di-share kepada si interviewer gitu ya. Dan ceritakan tentang improvement yang sudah dilakukan gitu. Jadi gimana caranya agar hal itu tidak terulang gitu ya. Nah, masalah kejujuran sebetulnya sejauh itu tidak kriminal gitu ya, tidak suatu hal yang kriminal atau fraud gitu ya. Harusnya sih kita juga bisa checking sih, kan kita punya yang namanya reference check ya. Jadi teman-teman ketika melamar, kita kan akan tanyakan siapa yang bisa kita hubungi untuk ngecek tentang latar belakang teman-teman apa adanya. Nah, biasanya kita bisa tahu tuh hal-hal yang tidak ketahuan dari teman-teman semua. Jadi berusaha untuk tetap jujur apa adanya, honest gitu ya, sejauh itu tidak hal yang kriminalitas, dan kalaupun teman-teman sampai tersangkut hal yang kriminal, ya kita akan tahu dan nggak akan bisa kita proceed kan sebenarnya. Jadi back to my answers yang tadi, Mas Aras. Jadi ceritakan apa yang adanya, tapi and then ceritakan juga ke kami bagaimana improvement yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu, yang tadi menjadi kekurangan gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih Mas. Nah, Sama-sama. selanjutnya di sini ada pertanyaan nih dari Mbak Rizka. Nah, Mas Ferdi katanya saya pernah dengar setelah interview ini sebaiknya kita menghubungi interviewer untuk semacam memberi thank you note dan nunjukin antusiasme kita terhadap pengalaman wawancara itu sendiri. Apakah itu betul atau bisa jadi nilai plus juga buat dilihat HR gitu, Mas? Yes, thank you Mbak Rizka. This is a very good thing ya, dan saya sendiri juga melakukan itu Mbak Rizka. Jadi biasanya ketika saya dihubungi via LinkedIn gitu misalkan, setelah itu kan yang paling sering terjadi dia akan kasih nomor WhatsApp, kemudian kita ngobrol di WhatsApp kan ya, apa yang harus disiapkan dan lain-lain. Nah, saya selalu melakukan once itu sudah selesai, Mbak Rizka, saya masih di parkiran misalkan atau baru keluar dari kantor, saya akan WA dia untuk say thank you for the opportunity, and then apapun resultnya, terima kasih sudah kesempatan yang diberikan. Semoga kedepannya kita masih bisa terus bekerja sama. Jadi it's very good thing lah. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita juga mengapresiasi telah diundang. Nah teman-teman ingat ya bahwa we always have a bargain position.
Maksudnya apa? Interview itu dua belah pihak, ya. Bukan cuma teman-teman datang ditanya-tanyain, enggak. Karena teman-teman datang juga untuk mengakses ini perusahaan, ini kerjaan, ini atasan cocok nggak sih sama gue. Jadi tetap dijalin hubungan itu dan akan menjadi nilai plus. Saya bilang ya I will say yes gitu ya, karena saya bisa melihat bahwa si kandidat ini mengapresiasi ketika sudah diundang sih Mas, and say thank you. So very good question, Rizka. Thank you. Lakukan menurut saya sih. Oke. Terima kasih Mas Ferdi. Mungkin itu Mbak Rizka untuk jawabannya. Jadi harus untuk say thank you ya kepada yang menghubungi kita gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Bambang. Jadi, bolehkah kita menutupi kekurangan kita saat kita ditanya perihal kekurangan yang memang paling fatal gitu? Contohnya suka klepto. Mas Bambang lucu. Saya jangan sampai ketawa sendiri, Mas. Karena gue orang. Kalau misalkan teman-teman bilang, ya Pak, saya kekurangan Anda apa? Mas Bambang, ya Pak, saya klepto, tapi saya sekarang berusaha untuk mengatasi dengan tidak klepto lagi. Kayaknya saya nggak akan diterima sih kalau udah kayak gitu ya. Makanya tadi saya bilang, ya yang penting tidak kriminal sih. Jujur itu kan pasti penting gitu ya, tetapi tidak masuk ke arah kriminal atau sesuatu yang melanggar norma atau mengganggu lingkungan sih, Mas Bambang. Jadi, misalkan teman-teman punya penyakit klepto ini, seharusnya bisa kelihatan di medical check up sama di psychological test kalau saya lihat sih. Kalau di interview belum kelihatan. Jadi contoh dari saya yang tadi, kekurangan itu bukan sesuatu yang kriminal atau melanggar norma atau mengganggu lingkungan, Mas Bambang. Paling gitu ya. Gitu Mas Ares. Oke. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Nah, selanjutnya di sini ada dari Mas Hilman. Izin bertanya, interview ini kan kita harus menjual diri, tapi seperti yang tadi dibilang sama Mas Ferdi, jangan terlalu berlebihan juga. Ada tips dan triknya nggak sih buat nentuin batasannya? Oke, kalau saya sih ketika seseorang kita tanyakan kemudian dia menjual dirinya, batasannya adalah ketika diulang-ulang dan itu kayak terlalu over gitu ya, maka saya bisa membaca antara orang ini sedang menjual diri atau bersombong sih sebenarnya, kan gitu ya. Jadi yang tips saya dari pertama adalah gunakan yang metode STAR tadi, Mas Hilman ya. Jadi sesuaikan dengan evidence yang ada. Yang kedua, sesuaikan dengan pertanyaan yang memang sedang ditanyakan oleh si human capital-nya gitu ya. Jadi tetap menjual diri, tapi tetap dalam koridor yang memang koridor itu pasti datangnya dari human capital sih. Rasanya kalau untuk mengenai berlebihan atau tidak itu akan tergantung kepada persepsi orang macam-macam sih, Mas Hilman. Contoh misalkan gini, Mas Hilman bilang bahwa oh ya Pak, saya mempunyai kemampuan di keuangan misalkan di dasar akuntansi dan saya juga sanggup untuk membuat yang tadinya manual menjadi digital dan bahkan saya pernah menjual aplikasi saya yang dari digital itu menjadi terkenal dan kemudian dibeli oleh banyak orang misalkan. Bagi saya itu bukan suatu hal yang sombong, Mas, tapi menurut saya itu suatu hal yang kelebihan sih. Itu yang ternyata saya bisa berdayakan Mas Hilman untuk nanti membuat produk digital di perusahaan kami gitu kan. Tapi human capital kan ini kan orang-orang juga nih Mas Aras, yang bisa menilainya kan pasti beda-beda ya. Kalau bagi saya itu bukan sombong atau berlebihan, bisa saja dianggap orang lain itu adalah berlebihan gitu Mas Aras. Jadi batasannya menurut saya tetap dengan metode yang STAR tadi dan tetap dalam koridor dan tidak usah mengagregate ya, melebihkan sesuatu yang sebetulnya memang mungkin belum ditanyakan oleh human capital-nya. Mungkin gitu, Mas Hilman. Oke, mungkin itu sih Mas Hilman untuk tips and triknya. Jadi apa ya, jangan emang untuk yang nentuin batasannya memang kita sendiri, tapi ya kita juga tahu bahwa itu kita tidak perlu melebih-lebihkan juga gitu ya Mas ya. Iya, betul. Ikutin aturan main dari human capital aja sih menurut aku karena gini loh. Oke, aku nambahin yang Mas Hilman tadi ya. Karena gini Mas Hilman, human capital itu ketika ngerasa bahwa Mas Hilman belum menjawab pertanyaannya, maka dia akan terus memprobing sih sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan dia sebetulnya pengen tahu kemampuan Mas Hilman untuk selain memahami, misalkan Mas Hilman apply di keuangan gitu ya Mas Hilman. Selain kemampuan Mas Hilman dalam dasar keuangan, Mas Hilman tuh punya kemampuan inovatif nggak untuk membuat sesuatu menjadi digital gitu. Misalkan gitu ya Mas Aras ya. Yeah. Kemudian kan dia nanya Mas Hilman, boleh ceritain nggak skill-skill yang Mas Hilman punya gitu ya. Nah Mas Hilman ternyata cuma cerita tentang dasar keuangannya gitu ya. Tapi yang gue pengen tahu kan apakah Mas Hilman punya kemampuan digital atau tidak. Nah ketika Mas Hilman belum jawab, saya akan terus probing sih Mas Hilman. Jadi jangan khawatir sih. Artinya dia akan terus menggali sampai dia menemukan apa yang ingin dia tahu gitu.
Cuman akan sangat lebih baik dengan metode STAR yang tadi saya bilang, tapi juga tidak terlalu berlebihan. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengatur sendiri antara berlebihan atau tidaknya, sehingga masih dalam koridor yang human capital tanyakan. Mudah-mudahan menjawab, Mas Hilman ya. Oke, oke Mas. Terima kasih. Mungkin terkait kayak yang STAR tadi, berarti kan memang kita dituntut untuk harus storytelling nih Mas. Nah, tapi misalkan ada tips nggak sih buat kayak misalkan emang kita ini orangnya kurang bisa memberikan cerita ataupun kayak menyusun merangkai kata-kata gitu. Nah, itu gimana sih Mas tipsnya? This is a very good point dari Mas Aras. Teman-teman, aku harus bilang sih, salah satu yang memberikan jaminan dengan tanda petik bahwa teman-teman lulus interview atau tidak tuh juga kemampuan berkomunikasi sih. I have to say that lah. Karena saya ini kan nggak kenal Mas Hilman, tidak kenal Mas Bambang, nggak kenal Mbak Rizka gitu kan sebelumnya, nggak kenal Mbak Hanifah gitu misalkan. Jadi kemampuan teman-teman berkomunikasi, bercerita dengan jelas itu sangat mempengaruhi hasil interview gitu kan. Nah, terus ada yang nanya kan, Mas Ferdi terus gimana? Gue kan tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Maka saya akan bilang latihan sebenarnya, harus gitu. Jadi dari sebelumnya udah lu siapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin keluar, tadi saya udah kasih, dan kalau teman-teman googling tuh banyak banget lah. Jadi frequently asked questions di interview misalkan. Kemudian teman-teman siapkan jawabannya dan berlatih gitu dengan orang rumah, dengan teman dekat dalam menjawab. Nggak bisa enggak sih, karena itu sesuatu yang memang saya harus bilang itu suatu hal yang mandatory, sama seperti bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris dan kemampuan komunikasi itu bukan lagi kalau saya ngeliat ya, bukan lagi kayak syarat Mas Aras. Tapi mandatory gitu, ngerti gak sih? Karena itu basic skill banget yang teman-teman harus miliki kalau lo pengen sukses di organisasi atau dimanapun gitu. Karena komunikasi itu kan bukan hanya di interview ya Mas Aras, tapi juga lo present gitu misalkan, mempresentkan project teman-teman. Itu kan kemampuan komunikasi kan, kemampuan untuk berbicara kan. Jadi I have to say sorry buat teman-teman yang mungkin masih merasa belum, tapi saya harus bilang bahwa itu dua kemampuan yang basic banget untuk dikuasai. Gitu Mas Aras. Oke, berarti memang ketika kita udah diundang interview dan ternyata kemampuan kita memang komunikasinya kurang, itu benar-benar kita harus tahu diri gitu, bahwa kita harus mempersiapkan diri lebih ekstra lagi gitu di hari-hari sebelumnya Mas ya. Exactly Mas, exactly. Saya banyak banget ketemu sama ini ya, Mbak Rizka, Mbak Kristiani, Mbak Silman, dan teman-teman semua, Mas Bambang, Mas Davin. Saya sering banget ketemu orang yang CV-nya is very, very excellent gitu. But once gue ketemu gitu ya, saya ketemu sama dia, nggak bisa nyeritain gitu loh Mas Aras. Nah itu yang menjadi menjadi berat buat kami gitu. Karena gini, ketika saya merekrut Mas Hilman, ketika saya merekrut Mbak Revinia gitu ya, itu kan udah investasi bagi perusahaan kan. Saya udah melihat bahwa teman-teman akan lama di sini kan gitu ya. Bisa dikembangkan apa enggak gitu ya. Jadi bukan cuma sekali saya ambil kemudian nanti setahun bisa saya keluarin kan nggak gitu kan. Jadi saya harus juga cek apakah teman-teman kira-kira ready nggak nih kalau kita tempatkan sebagai kader jangka panjang. Nah salah satunya you have to have a skill of communication sih. Itu basic banget sih kalau menurut saya. Oke. Sip. Terima kasih Mas Ferdi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Rizka nih. Saya mau tanya lagi, sebetulnya berapa lama sih batas wajar kita give up atau menunggu konfirmasi tahapan selanjutnya? Dan boleh tahu nggak sih Mas, kenapa ya jarang sekali perusahaan ngasih konfirmasi, khususnya ketika aplikan atau kandidat ini ditolak gitu? Good question, Mbak Rizka, thank you. Pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan pertama nih, bergive up. Saya mau sharing dikit ya teman-teman. Saya terima di MT di Astra itu setelah saya 5 kali ditolak sama Astra sih. Saya ingat banget tuh. Yang tahun 2000 terakhir kasihan kali sama saya sekali terima. Anyway, kalau saya pribadi nggak punya membatasi diri untuk give up sih, Mbak Rizka sebenarnya. Kadang bahkan sering banget nih orang udah manggil, kita udah datang ke sana jauh-jauh gitu ya. Ini menjawab yang kedua, itu sama sekali nggak dikabarin gimana hasil. Jadi itu bukan hal yang perlu yang bisa dibenarkan, tapi itu hal yang kita harus bisa terima bahwa itu terjadi gitu, Mbak Rizka. Kalau detailin, waktu saya masih handle rekrutmen, kita berusaha untuk memberikan ya informasi. Kalau misalkan ditanya kenapa nggak ngasih konfirmasi, maybe because mereka memanage sekian banyak kandidat, ribuan kandidat gitu ya, sehingga mereka tidak melakukan itu, atau as simple mereka tidak menganggap itu hal yang penting gitu, tidak masuk ke SOP mereka. Jadi jangan baper juga sih. Akhirnya kalau memang tidak dikabari, ya udah tahu diri aja kita udah berapa lama tidak dikabari. Tapi kejadian yang Mbak Rizka gini, ada yang kayak saya, lama banget nggak dikabarin gitu ya, Mas Aras ya. Saya udah yakin nggak diterima. Tiba-tiba dia nge-link in gitu, terus nanya, Mas Ferdi masih ingat saya nggak?
Mas sorry ya waktu itu posisinya ditutup gitu ya, kita nggak kabari, tapi ini ada posisi baru yang dibuka, Mas Ferdi masih tertarik nggak? Maksudnya gitu loh, jadi jangan agresif juga ketika ada perusahaan lama nggak ngabarin, kemudian kita ngejar-ngejar, karena suatu saat nanti di masa depan dia bisa mengkontak kita kembali untuk menawarkan kita posisi yang berbeda misalkan. Nah, along the way Mbak Rizka kan bisa juga melamar tempat yang lain, bukan hanya satu. Jadi kan saya tidak pernah merekomendasi teman-teman hanya melamar di satu perusahaan saja kan, tapi di beberapa perusahaan yang memang teman-teman rasa itu bagus buat Mbak Rizka dalam hal ini gitu ya. So untuk summarize Mbak Rizka, I think never give up. Yang kedua ya we have to accept tidak semua perusahaan punya SOP standar harus ngabarin kandidat tentang hasil akhirnya. Oke. Tapi berapa lama sih Mas waktunya kita sambil nunggu konfirmasi itu? Kayak ini oke nih, ini bakal ditolak nih kayaknya, gitu sih Mas. Kalau saya gini, Mas, teman-teman, tips saya yang tadi kan at the end of the interview you can ask a questions. Maybe one of the question that you can ask is berapa lama waktu yang next prosesnya apa dan kira-kira berapa lama Mas dan Mbak, kan gitu ya. Kalau dia bilang oh ya Mbak biasanya 14 hari. Kalau 14 hari tidak ada kabar berarti kita sudah menerima kandidat lain. Nah, gitu loh. Jadi kan teman-teman tuh tahu oke 14 days gitu ya. Berarti kalau nggak ada kabar ya udah saya bisa move on ke tempat yang lain gitu Mas Aras. Oke, berarti itu yang bisa ditanyain di akhir ketika harus ya. setelah wawancara ya. Menurut saya itu penting teman-teman. Jangan lupa ya. Jadi tolong tuh tipsnya diresapi gitu ya bahwa at the end of the interview process you can ask anything sebetulnya ke mereka. Oke. Terima kasih Mas. Nah selanjutnya ini ada Mbak Kristiani. Apakah jika kita ditawarkan posisi jabatan lain pada saat interview dan jika ditolak dan tetap melamar dengan posisi jabatan yang saya lamar menjadi nilai negatif ya Mas? Enggak sih menurut saya, karena kan sifatnya kita offering ya. Dan aku suka sih model kayak Mbak Kristiani sih. Jadi bukan karena saking desperate-nya kemudian pekerjaan apa aja diambil gitu loh. I know that everyone need a job gitu ya, tapi akan lebih menjerumuskan diri kita ketika kita melakukan pekerjaan yang kita nggak suka gitu loh. Dan saya sering banget melihat teman-teman yang very suffer gitu ya, karena mengerjakan pekerjaan yang dia nggak suka dan hanya diambil only for the money misalkan. Dan prinsip yang berkesensi sih bagus sih. Kalau memang kita ngelamar untuk seorang human capital staff gitu, let's say. And then ternyata perusahaan butuh tenaga penjualan gitu di sales. Dan kita nggak suka ya, itu very oke tuh bilang saya rasa saya tidak cocok dengan posisi tenaga penjualan Pak, karena memang saya punya passion di human capital. It's very okay. Jadi saya bisa in summary Mbak Kristiani sama sekali nggak apa-apa ketika kita menolak untuk sesuatu yang ditawarkan karena memang tidak menjadi target kita saat itu gitu, Mas Aras. Oh, oke. Sip, Mas Ferdi. Nah, terkait tadi yang pertanyaan di akhir interview tadi, Mas, itu kita bisa nanya nggak sih estimate gaji yang bisa kita dapetin itu berapa? Apa itu nggak etis apa gimana ya, Mas? Gini, kalau untuk tadi kan saya sudah jelaskan ya, Mas Aras ya, untuk proses rekrutmen dan seleksi. Jadi kalau teman-teman mengikuti prosesnya dengan baik, maka bicara tentang gaji itu akan terjadi nanti setelah memang teman-teman dikabari lolos ke proses selanjutnya, medical check up dan offering letter. Disitulah teman-teman bisa mulai untuk bertanya dan berdiskusi tentang gaji. Tapi saya tidak mengencourage teman-teman untuk nanya di awal. Kenapa? Sebenarnya gini, karena bisa saja orang yang mewawancarai teman-teman itu berbeda dengan bagian yang akan ngurusin gaji gitu. Kan di human capital kan ada bagiannya ya, ada bagian rekrutmen, ada bagian payroll atau compensation and benefit. Nah biasanya tidak semuanya tahu range gajinya berapa. Kalaupun misalkan mereka tahu, mereka most likely tidak akan menyebutkan itu di awal sih. Gitu. Jadi menurut saya untuk juga menjaga kondusivitas dari interview, diselesaikan aja, tapi nanti untuk tentang gaji akan ada bagian tersendiri di proses offering letter dan negosiasi gaji, Mas Aras. Oh, oke. Nah, tapi biasanya ada nggak sih Mas kayak perusahaan yang memang ketika interview itu menanyakan kayak kamu tuh mau digaji berapa sih sebagai fresh graduate? Pasti itu pasti akan ada itu nah fresh grad ini teman-teman semua kekurangannya dalam fresh graduate emang kita nggak punya bargain position untuk masalah gaji sih. Karena gini, gaji yang diberikan kepada karyawan itu diberikan biasanya satu karena mereka punya struktur salary-nya nih Mas Aras. Struktur salary gampangnya gini teman-teman. Ada posisi staff, posisi supervisor, manager, VP, kemudian direktur gitu ya, Mas Aras misalkan. Untuk level staff itu sudah dipatokin gajinya 5 sampai 10 juta range-nya.
Sama-sama staff sih, tapi kalau pengalamannya lebih lama, berapa tahun, maka gaji bisa lebih tinggi. Supervisor 10 sampai 15 misalkan, dan seterusnya. Jadi mereka punya pegangannya itu dulu, Mas Aras. Oke ya, nomor 1 surplus salary. Yang nomor 2 adalah pengalaman teman-teman. Gaji terakhir berapa? Kan gitu ya. Gaji teman-teman terakhir berapa? Nah, kalau teman-teman tidak punya gaji terakhir berapa, otomatis teman-teman tinggal ngikutin yang ini, yang surplus salary. Oh, dia staff, nggak punya pengalaman, ya wes 5 juta. Oh, dia staff, tapi dia MT, oh dia 6,5 juta, misalkan gitu. Jadi ya udah, kita biasanya menerima yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Biasanya gitu, Mas Aras. Oke. Nah, itu kayak cara menjawabnya itu gimana sih, Mas? Cara menjawab untuk? Misalkan kamu kalau misalkan di sini sebagai fresh graduate mau digaji berapa sih gitu. Oh, range-nya. Oh, kalau range berarti teman-teman kalau teman-teman punya rekanan yang memang kerja di sana bisa tanyakan atau googling. Tapi range sekarang kalau kita kerja let's say misalkan di tempatku deh ya, di telco. Di telco tuh fresh grade sekitar 6 sampai 7. Ada juga yang angka 8 gitu ya. Tapi ada juga yang UMR kan sebenarnya di angka 4 sampai 5. Tapi range-nya kira-kira segitu. Tapi kalau teman-teman di oil zaman dulu ya, aku nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin bisa dapat di angka 10. Kalau di banking itu, kalau teman-teman lolos dari MT sekitar 7 sampai 10. Jadi range-nya di situlah. Jadi masukin aja angka 6 sampai 8 menurut aku masih aman sih. 6 sampai 7, 6 sampai 8. Nah, oke. Soalnya kan kayak yang kita tahu kemarin ada aja fresh graduate yang dikasih 8 juta tapi dia nolak aja. Itu ya di IG ya. Iya, ya nggak tahu. Ya jangan ditolak sih kalau menurut gue. Gaji gue pertama dulu 1.250.000 Mas Aras. Oh. Itu zamannya tahun 2006. 2006. Dan tahun 2006 1,2 itu udah kecil, bukan karena sekarang 1,2 dulu gede Mas, enggak, 1,2 dulu kecil. Dan gue iya aja. Dulu gue masuk Astra itu gaji pertama gue 3,9 tahun 2010 tuh, udah 10 tahun yang lalu. Dan aku nggak nawar, Mas. Karena gue tahu masuk Astra tuh susah, apalagi sebagai MT, dan aku tahu bahwa gini loh, teman-teman. Jadi ketika kita gabung ke perusahaan kan benefit bukan hanya gaji kan ya. Setuju ya? Kan benefit tuh ada macam-macam kan, yaitu salah satunya ya misalkan ada tunjangan kesehatan, insurance, apapun itulah. Tapi yang lebih besar lagi sebetulnya pengalaman bergabung di perusahaan besar sih. Itu priceless, Pak. Kenapa? Karena itu nanti akan jadi dasar CV kita yang bagus untuk karir kita ke depannya. Dan saya tahu Astra itu punya satu struktur development yang bagus gitu misalkan. Jadi ya saya waktu itu tutup mata dengan 3,9 itu ya, masih single juga kan misalkan. Jadi ya saya rasa saya bisa survive lah. Misalkan gitu Mas Aras. Jadi maksudku gini teman-teman. Jadi pertimbangan untuk menerima suatu tawaran itu bukan hanya gaji gitu loh. Tapi juga kesempatan berkarir, kesempatan untuk bergabung suatu perusahaan dan mempunyai pengalaman untuk sebagai karyawan gitu, bekerja gitu Mas Aras. Oh, oke. Jadi memang untuk fresh graduate ini lebih mengusahakan untuk mengincar pengalamannya gitu. Karena kan untuk jenjang karir selanjutnya juga gitu ya Mas ya. Kalau saya iya sih, saya setuju banget sih. Kalau teman-teman akhirnya bisa bergabung sebagai MT itu akan lebih bagus lagi sebenarnya, karena ya tapi memang untuk proses MT dengan yang staff biasa saya akui agak lebih susah ya. Karena MT itu kan disiapkan untuk jadi future leader ya. Jadi fast track karir lah. Dalam setahun teman-teman bisa langsung jadi supervisor misalkan. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu target teman-teman ketika nanti meng-apply pekerjaan. Oke. Makasih Mas. Nah, selanjutnya ini silakan buat teman-teman yang masih bingung untuk silakan ditanyakan lagi aja, nggak usah malu-malu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bandung DN nih, Mas Ferdi. Bandung DN kayak namain togel. Mas Ferdi nanya dong, kan sekarang tuh banyak perusahaan yang memberikan waktu 3 bulan percobaan untuk karyawan baru nih. Kira-kira yang dinilai oleh perusahaan itu dalam jangka waktu 3 bulan percobaan itu apa aja sih? Dan apa aja yang harus kita optimalin di dalam 3 bulan percobaan itu? Ini pertanyaan bagus sih. Memang teman-teman dalam 3 bulan itu atau dibilang masa probation itu teman-teman belum officially bergabung di perusahaan ya, itu dulu. Jadi dalam waktu 3 bulan kalau teman-teman dianggap tidak qualify, maka kita bisa melepas teman-teman tanpa ada undang-undang yang kita langgar gitu. Maksudnya gini, kalau teman-teman udah jadi karyawan permanen, maka perusahaan tidak bisa segampang itu melepas teman-teman kan. Karena ada bayaran-bayaran harus kita bayarkan lah sesuai dengan undang-undang. Tapi probation itu bisa dianggap sebagai belum resmi. Jadi kita bisa melepas teman-teman setelah dianggap tidak lulus masa percobaan. Oke? Nah,
selama waktu 3 bulan, biasanya perusahaan akan menetapkan suatu project lah yang harus teman-teman achieve selama 3 bulan itu misalkan. Beda-beda nih, beda-beda perlakuannya ya, Mas Aras ya. Tapi let's say misalkan ada project yang harus diselesaikan. Jadi teman-teman harus berusaha keras dalam 3 bulan itu untuk achieve target yang memang ditetapkan untuk penyelesaian project itu, ya. Jadi misalkan harus yang tadi saya kasih contoh deh, project yang harus mengumpulkan uang, let's say dalam 3 bulan 100 juta misalkan. Nah teman-teman coba untuk membuat perencanaannya, bagaimana agar proyek itu tercapai. Nah, yang kedua adalah list of kompetensi yang tadi tuh, Mas Aras. Jadi, gimana caranya kita dalam bekerja menunjukkan bahwa kita punya creativity dan innovation, kita punya problem solving, dan seterusnya. Yang ketiga, komunikasi sih menurut saya. Gini, teman-teman ketika bergabung dalam perusahaan dan Anda adalah seorang fresh grade, maka pastikan gelas Anda kosong. Itu dulu sih, Mas Aras. Jadi, jangan merasa bahwa, oh udah tahu nih, waktu dulu gue udah pernah kerja gini, gue tahu cara ngerjainnya. Jadi, kayak saya dan mungkin juga pasti kayak Pak Asar, kayak Bang Angga gitu ya, meskipun sudah punya pengalaman bertahun-tahun, tapi once kita masuk ke new environment nih, Mas Aras, kita selalu kosongin gelas gitu. Jadi seakan-akan kita nggak tahu apa-apa, kita menjadi spons yang kita siap untuk menyerap banyak ilmu dan banyak mendengarkan, Mas. Itu yang paling penting sih. Banyak mendengarkan dan kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Aku rasa itu yang harus dioptimalkan, Mas atau Mbak Bandung DN ini, gitu. Oke. Nah, itu mungkin untuk jawabannya. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Mumpung belum ada yang tanya, saya mau nanya balik ke teman-teman ya. Oh ya. Oke, boleh nggak tulisin satu hal yang teman-teman paling khawatirkan ketika sedang proses interview? Boleh tulis di chat box ya. Satu hal yang paling Anda khawatirkan akan terjadi atau kecemasan Anda yang terjadi ketika diundang proses interview atau ketika proses interview itu deh. Apa sih? Saya pengen tahu kekhawatiran teman-teman apa. Mungkin saya bisa bantu jawab ya, karena kan belum ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Kekhawatirannya apa? Ya. Tidak bisa menjawab. Oke, karena gugup. Good. Apa lagi? Ngeblank. Komunikasi kurang lancar dan tiba-tiba ngeblank. Good. Apa lagi? Ketidakrelevansian gelar dengan posisi yang di-apply. Thank you, Mariska. Oke, good. Ada lagi? Mas Hilman tadi udah ya. Boleh lebih dari satu ya, teman-teman sekolah. Kan pesertanya nggak terlalu banyak ya, jadi saya pengen coba lebih interaksi. Mbak Anifah, Mbak Nadartita, Mbak Ravinia, silakan. Background check. Oke. Apa lagi? Mbak Davin atau Mas Davin nih, silakan. Oke, saya coba jawab ya, Mas Aras ya. Oke, silakan Mas. Oke, untuk masalah gugup sama ngeblank sama komunikasi kurang lancar, human capital gini, ini sebetulnya kan bukan suatu sidang skripsi gitu ya, yang memang didesain gitu, misalkan sengaja teman-teman nggak bisa jawab, nggak gitu. Jadi human capital biasanya akan membuat suasana senyaman mungkin dan mereka biasanya bisa tahu kalau Anda gugup atau ngeblank, sehingga akan berusaha untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman gitu ya. Dan it's very okay kalau misalkan Anda untuk mencarikan suasana bilang di awal gitu ya, ketika misalkan Mas Iman boleh nggak ceritakan tentang diri Anda gitu ya. Terus Mas Iman bukanya gini, iya Bu, mohon maaf kalau memang mungkin ada hal yang kurang nih, saya agak gugup karena ini pertama kali saya di interview. Itu saya pribadi ya sebagai seorang SR menyenangi tuh yang kayak gitu ya. Jadi oh ya nggak apa-apa Mas, santai aja, kita pengen tahu kok Mas Iman sebetulnya pengalamannya kayak apa. Jadi jangan menganggap itu sebagai kekurangan teman-teman ya, tapi honest aja, karena pun tanpa teman-teman bilang, kita juga udah bisa tahu sih mana yang gugup, mana yang udah biasa di interview gitu ya, karena dari gesturnya sama dari facial expressions-nya. Kemudian yang Mbak Rizka, ketidakrelevansian gelar dengan posisi yang di-apply, I really encourage you untuk tidak sampai terjadi hal ini sebetulnya Mbak Rizka. Artinya apa? Artinya ketika lo nge-apply, teman-teman apply itu memang sudah ensure bahwa memang ini sesuai dengan yang dicari gitu. Misalkan saya lulusan psikologi, kemudian saya apply untuk menjadi seorang lawyer gitu. Gila aja kan. Ketika ditanya gue juga nggak bisa jawab gitu. Jadi harusnya ini bisa dihindari ketika teman-teman membaca dengan sangat clear background apa yang dibutuhkan dan pengalaman apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi saran saya dihindari dengan sangat memahami job desk apa yang ditawarkan dan background apa yang dicari gitu ya. Mbak Kristiani, background check. Boleh di chatbox lagi nggak, Mbak? Maksudnya background check ini apa? Apakah terkait yang tadi saya bilang sosial media kah atau apakah, Mbak Kristiani? Mau turn on the mic juga nggak apa-apa sih, kan orangnya nggak banyak ya. Kalau mau ngobrol juga oke. Mbak Kristiani?
Mau ngomong langsung nggak apa-apa Mbak, mau tulis di chatbox juga nggak apa-apa, biar aku bisa jawab background check maksudnya seperti apa. Background check maksudnya mungkin reference gitu ya. Kalau itu maksudnya sih, universitas. Maksudnya universitas, background check. Well, sebenarnya sih kalau kita sedang mengecek reference ya, teman-teman itu lebih kita mencoba mengecek apakah yang teman-teman sampaikan di interview dan tuliskan di CV itu sama atau tidak gitu ya. Jadi selama teman-teman tidak berbohong di CV dan memang honest ketika di interview, I think no need to worry gitu ya. Aku takutnya salah nangkep Mbak Kristiani, tapi kalau itu maksud kamu sebenarnya jangan khawatir ketika dilakukan background check, selama memang teman-teman mengatakan apa adanya ketika diwawancara ataupun di CV. Dan saya rasa sih memang teman-teman semua sangat penting ya untuk bisa membangun integriti dari awal gitu ya. Karena saya pernah punya kisah gini nih Mas Aras sama teman-teman. Yeah. Jadi gue nerima orang gitu ya. Saya nerima orang karena dia interview bagus, CV bagus, dan saya harus akui bahwa human capital manusia juga gitu ya. Kita kecolongan. Once sudah gabung berapa bulan, ada orang yang WA saya gitu. Mas Ferdi, ini orang ini gue nemu ini riwayatnya di Google gitu ya. Ternyata dia tuh pernah jualan online, jualannya lingerie. Tapi bukan masalah produk lingerie-nya, teman-teman. Yeah. Problemnya dia udah dibayar, barangnya nggak pernah dikirim gitu loh. Ngerti nggak? Dan itu si orang yang dirugikan viral gitu, bikin viral gitu. Dia bikin posting di waktu itu masih belum Instagram gitu ya, di blog sama Instagram juga dia misalkan. And then ya ketahuan lah, tapi ya itulah akhirnya kesalahan kita kan, karena dia udah bergabung, kita nggak bisa kita dengan semangat asas praduga nggak bersalah, kita coba tanya ke dia dan ternyata dia bilang dia udah diselesaikan. Tapi saya yakin kalau itu kita tahu di awal tuh sebelum proses interview tuh Mas Aras, most likely kita nggak akan terima sih. Gitu sih. Jadi maksud aku makanya teman-teman tuh sangat penting untuk menjaga integriti sosial media, teman-teman harus jaga dalam segala hal agar nanti kalau background check nggak ada masalah. Gitu. Oke. Berarti dia emang jago banget ya di dalam interviewnya itu bisa sampai kayak gitu. Oh, ini Mbak. Iya, saya harus cek gitu. Ini Mas Aras. Mas, saya lulusan teknik kimia. Saya mau bertanya Mas, apakah yang lihat pada CV Mas padahal udah sesuai dengan Mas, apakah yang lihat pada sudah sesuai dengan syarat yang diajukan? Depends sih Mbak Kristiani gini. Kalau teman-teman yang dari kampus kadang-kadang ngerasa kampus swasta, kampus negeri itu lebih diambil kampus negeri, saya sih enggak juga kalau saya ya. Kalau saya lihat sih sebetulnya terus terang ya teman-teman ya, terus terang nih. Meskipun fresh grade, tapi kalau saya lihat dia udah banyak pengalaman selain organisasi atau dia internship atau dia bahkan punya project yang dia jalan sendiri, itu saya udah tutup mata gitu kadang sama kampusnya. IP tetap penting karena itu merupakan syarat di kami. Terus saya akan panggil dia gitu. Jadi kalau saya lihat sih memang kesesuaian dengan dengan jurusan utama itu juga penting, tapi pengalaman di luar jurusan kita gitu ya, baik di organisasi atau tempat lain itu juga jadi sangat penting buat kami untuk menilai gitu. Mudah-mudahan aku nggak salah nangkep ya Mbak Kristiani, karena dari chatboxmu nih. Kalau kamu mau ngomong juga lebih nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini raise hand, silakan Mbak Rizka. Ini kepencet atau benar? Halo Mas Ferdi, biar ngomong aja biar kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran lah. Iya biar enak, soalnya takut kalau ngetik lama. Saya pengen tanya nih Mas, tadi yang terkait nggak relevan gitu ya antara gelar sama posisi yang di-apply. Khususnya itu maksud saya misalnya kejadiannya kayak gini Mas, lowongannya itu terbuka bagi S1 dari mana aja gitu ceritanya kan. Tapi perusahaannya ini tuh bukan bidang lingkup jurusan saya ketika kuliah. Let's say saya kan ceritanya sarjana kehutanan gitu ya dari Institut Pertanian Bogor. Tapi for some reason preferensi saya terhadap kerja itu tuh nggak linear dengan di mana seharusnya saya berada kayak gitu loh Mas. Nah, berarti kan ketika menghadapi itu kan saya yakin pasti mungkin entah dari interview atau ya
ya pihak yang nanti akan hire saya tentu akan bertanya-tanya gitu kan. Terus kenapa, entah itu kenapa memilih fakultasnya itu, atau kemudian kenapa melamarnya di perusahaan yang nggak ada hubungannya gitu kan dengan pendidikan sebelumnya yang kayak gitu-gitu Mas. Tapi mungkin sebenarnya secara lowongan yang terbuka ya S1 bagi semua jurusan gitu. Jadi mungkin saya agak gimana ya? Iya, kayak gitu Mas mungkin. Tapi boleh nggak aku tahu sekarang minatmu sebenarnya apa, Kak? Gimana Mas? Minatmu sebenarnya apa? Saya sebenarnya dari dulu senangnya ya human development. Oh, human ya saya cuman tidak didukung dengan background pendidikan yang sesuai begitu kan Mas. Oke. Itu good question Kak. Thank you. Menurut aku gini sih, pertama kami itu kalau dalam review CV ya, Rizka dan teman-teman semua gitu ya. Karena kan CV itu kan mencakup semua hal ya. Di dalamnya ada universitas sama jurusan, tapi it's only one thing lah. Kalau yang membuat saya tertarik sebetulnya adalah kegiatan di luar itu sih, Kak. Let's say gini, kamu kan pasti kan gue akan nanya kan, ini kenapa ya si sarjana kehutanan kok nge-apply di di Human Capital Development misalkan gitu ya. Dan tapi di CV itu teman-teman tuh nulis gitu, Rizka, misalkan lo gabung di organisasi di bagian pendidikan misalkan gitu ya, yang memang objektif utamanya adalah mengembangkan komunitas di sekitar kampus, let's say. Atau setelah itu Rizka juga ikut di LSM atau aktif punya sosial media Instagram yang memang bicara mengenai tentang development people gitu misalkan. Nah kalau CV-nya bisa bercerita itu Kak, maka most likely lo akan gue panggil gitu. Lo akan gue panggil gitu ya. Kemudian ketika di interview itulah kesempatan Rizka untuk cerita kenapa akhirnya passion-nya lebih banyak di human capital development dibandingkan jurusan utamanya. Jurusan itu kan sebetulnya tidak necessary menggambarkan capability dan tidak necessary menggambarkan passion sih Kak. Nah, yang pertama kali harus dipastikan sebenarnya aktivitas kamu di luar sarjana kehutanan itu memang bisa menuju ke sana, Kak. Tapi kalau CV-nya tidak menggambarkan itu, memang saya harus akui kemungkinannya akan kalah dengan teman-teman yang background-nya misalkan di psikologi atau di humaniora lainnya gitu sih. Jadi saya rasa sih harus banyak mengeksposur pengalamanmu yang memang terkait ke development tadi, Kak. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Mas. Jadi artinya memang dari CV udah harus yang dimasukin, yang di-highlight justru di luar kesarjana kehutanannya itu ya, Mas ya artinya? Ya, kecuali aku dulu waktu tempat kerjaku pertama kali, Kak, itu karena networking, Kak. Karena dulu waktu saya di psikologi, saya ketua senat atau ketua BEM sekarang ya, tahun 2005-2006. Atasan saya waktu tempat kerja saya pertama itu ketua senat saya sebelum saya. Jadi tanpa dia baca CV, dia udah tahu bahwa kapabilitas saya. Itu loh teman-teman, ngerti nggak? Jadi bahkan dari zaman kuliah, kemarin kan Mas Angga juga ada cerita ya, penting banget untuk bangun network sih dari awal gitu. Jadi teman-teman nggak susah-susah kirim CV, tapi karena tahu orang di dalam itu sudah kenal dengan Rizka gitu, dengan Hilman, dengan Mbak Kristiani dan seterusnya. So I really encourage you to do that sih, Mbak Rizka. Ya, oke. Thank you Mas Ferdi. Mbak Rizka punya minat di development? Iya, maksudnya saya dari dulu lebih seneng gimana influencing people dan et cetera gitu loh Mas. Tapi justru terhadap sedangkan ibaratnya peluang kehutanan kan rata-rata ya di remote area, teknik sekali gitu loh Mas. Sedangkan ya saya kurang, preferensi saya nggak kurang sana kayak gitu. I see. Telin akan buka lamaran minggu depan. Oh iya? Minggu depan, teman-teman ya. Buka di telin.net. Nanti cari fitur karir ya. Apply di situ. Oke. Salah satunya jadi anak buah saya nanti, jadi tim saya. Silakan ya. Sip. Add aja LinkedIn-ku, teman-teman, add aja LinkedIn-ku ya. Aku barusan sambil buka LinkedIn langsung follow. Siap, oke. Lanjut. Thank you Rizka, mengenai menjawab ya. Mbak Kristiani mau ngomong juga nggak kira-kira ini biar aku jawabnya benar gitu? Mbak Kristiani ada nggak? Mbak Kristiani? Oh ya udah. Mungkin lebih nyaman di chat box. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bandung DN. Oh ya, Mbak Kristiani mau ngomong di turn on microphones atau di chat box aja. Takutnya aku salah nangkap pertanyaannya. Oke. Sip, silakan Mbak. Halo Mas. Hai. Atas kesempatannya. Oh iya dong, sama-sama. Saya kan background-nya teknik kimia, Mas. Oke, sip. Terus dari mana kamu? Dari Universitas Jambi, Mas. Oh, Jambi. Oke, great. Terus? Udah beberapa kali apply. Kebetulan saya lulusan tahun 2019, bulan November.
Oke. Pernah pengalaman diwawancara sekali tahun 2020 sebelum pandemi. Pas banget sebelum PSBB, seminggu sebelum PSBB. Maret lah ya kira-kira ya. Iya. Udah ketemu user sama HR-nya dan usernya terakhir ngomong itu untuk bilang untuk negosiasi gaji dengan HR-nya. Dan kebetulan saya nggak ada konfirmasi lagi karena nunggu HR konfirmasi kan Mas. Sebenarnya dari pertama kali wawancara itu saya ditawarin job desk lain sebagai sales manager gitu Mas. Nah tapi di situ saya tolak karena saya tahu passion saya bukan di situ. Good, oke. Cuman karena pas pada saat pandemi itu, nah itu saya nggak konfirmasi lagi mengenai itu. Nah apakah itu jadi nilai negatif Mas ketika saya tolak? Itu pertama. Terus yang kedua mengenai CV. Saya beberapa kali gonta-ganti CV dan cari tanya juga ke beberapa teman. Sebenarnya sih saya tahu masalahnya itu di pertama soal pemilihan bahasa sih Mas. Pemilihan bahasa dalam mengenai personal preference profil preference ya Mas ya. Nah itu saya kurang bisa menunjukkan kelebihan dan apa yang saya bisa tonjolkan. Itu sih Mas, makanya saya tanya mengenai CV apa sih yang pertama kali dilihat. I see. Padahal sesuai kriteria sudah sesuai, background sudah sesuai, syarat sudah sesuai. Oke. Apa sih gitu Mas? Oke. Nomor satu, is very okay to say no if you got an offer that's something that you don't want ya. Itu dulu ya. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman nih ya, saya tekanin ke semuanya. Karena itu kan sifatnya offering gitu kan ya. Dan bisa dibilang bahwa ya memang bukan passion kan dibandingkan nanti Mbak Kristiani maksa ternyata nggak perform di sana. Jadi itu nggak masalah kalau bagi saya. Yang kedua, sorry ini Mbak Kristiani, sorry aku mau tanya dulu ke teman-teman ya. Punya atau tidak LinkedIn ya? Tulis di chatbox dong ya teman-teman, saya cuma mau cek aja termasuk Mbak Kristiani, punya atau tidak LinkedIn. Silakan bilang punya, tidak punya. Oke, lanjut. Rizka oke punya. Pak Hilman. Mbak Kristiani punya LinkedIn? Punya ya? Oke. Oke. Good. Khusus untuk teman-teman bagus kalau yang punya LinkedIn, buat yang belum silakan untuk langsung bikin karena LinkedIn itu adalah gerbang pertama sekarang karena digital kita dalam reach out teman-teman semua gitu ya. Jadi itu wajib kudu punya di luar TikTok. Jadi jangan main TikTok doang semuanya ya. Nah, yang kedua Mbak Kristiani, karena waktu kita terbatas, please chatbox saya ya. Email saya di LinkedIn, send your CV, nanti saya akan bantu review ya Mbak Kristiani ya. Karena kalau karena hanya Mbak Kristiani menjelaskan, tapi saya nggak ngelihat bentuknya, saya nggak bisa kasih feedback sebenarnya apa kira-kira yang perlu ditambahi dan dikurangi, ya. Feel free kalau teman-teman mau nge-add saya, kemudian coba kirim CV-nya. Mudah-mudahan nanti coba saya sempatkan untuk kasih input ya dari teman-teman semua ya. Feel free ya. Gitu ya Mbak Kristiani ya, menurut saya lebih konkret kalau saya lihat CV-nya, kemudian saya kasih masukan langsung dari CV-mu, Mbak. Oke. Thank you. Mbak Kristiani. Ada lagi, Mas Aras, silakan. Oke, terima kasih Mas Ferdi untuk kesempatannya juga. Nah, itu buat teman-teman tinggal invite aja atau tinggal follow aja Mas Ferdi dan tinggal kirimin aja CV-nya apabila mau di-review, apa kekurangan segala macam. Karena memang Mas Ferdi sendiri kan juga memang praktisi di HR-nya juga kan. Nah, terus juga tadi juga ada kesempatan juga kan kata Mas Ferdi di minggu depan dibuka lowongan untuk PT Telin, silahkan banget langsung. Dan teman-teman buat yang masih mau bertanya silahkan tanya lagi. Nah ini kan tadi sempat ada pertanyaan dari Bandung DN juga nih dari mengenai bikin CV yang menarik. Nah itu sebenarnya di minggu kemarin juga ada sempat dijelasin juga sama Bang Angga. Nah tapi mungkin bisa di-review lagi sedikit kali Mas, gimana untuk ininya? Sebetulnya kalau untuk yang CV yang menarik, yang nomor 1 sih saya sarankan jangan terlalu panjang ya, 2, 1, 3 itu sudah sangat lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini paling gampang. Teman-teman buka LinkedIn, bikin profil selengkap mungkin dari LinkedIn yang ditanyakan sama dia, nah itulah yang dipindahin ke CV. Itu udah paling gampang.
Mas Aras. Jadi aku tuh CV saya itu kalau ada orang yang nanyain gitu ya untuk nawarin kerjaan, and then they ask me to send them my CV gitu ya, saya akan refer to LinkedIn. Saya cuma copy aja PDF, itu bisa di print PDF tuh ya, terus saya kirim ke dia. Karena menurut saya si LinkedIn itu kan ada platform yang paling profesional tentang karir, tentang pekerjaan ya Mas Ara. Jadi lo ikutin itu aja tuh teman-teman. Itu menurut saya udah paling komplit lah. Lo di situ udah jelasin tentang training sertifikasi apa, terus non formal organisasi teman-teman pernah ikut apa, pendidikannya bagaimana, dan pengalaman kerja. Itu udah tips yang paling gampang kalau ada yang nanya, Fer, CV yang bagus gimana sih? Ikutin pertanyaannya pertanyaannya LinkedIn. Dan LinkedIn itu gini teman-teman, semakin teman-teman ngisi dengan lengkap, maka teman-teman akan menjadi power profile. Power profile itu gini, kalau saya nyari lulusan teknik kimia gitu ya, kalau Mbak Kristiani itu lengkap ngisi LinkedIn ya, maka Mbak Kristiani akan muncul di awal di saya, di search saya gitu. Gitu. Jadi mungkin itu tips dari diriku. Kemudian untuk Mbak Rizka, aku cek di LinkedIn kamu masihnya follow bukan add. Boleh tolong di add aja nggak ya? Karena follow sama add tuh agak beda, jadi saya nggak bisa nge-message Mbak Rizka. Ya, gitu. Oke. Nah itu untuk LinkedIn-nya Mas Ferdi yang udah dikirimin sama Mas Asar juga ya. Terus nanti di situ ada Bang Angga, ada Pak Asar juga. Teman-teman add aja. Menurut aku gini, teman-teman ikut webinar ini jangan cuma sekali kemudian ngelepas connection ya, karena kalau datang ke event dulu waktu zamannya sebelum COVID itu ya, saya banyak tukar kartu nama, kemudian add LinkedIn orang gitu ya, karena yang paling penting kalau kita datang ke event itu sebetulnya networking sih Mas Ilman dan kawan-kawan di sini ya, karena nanti ke depannya pasti kita akan ketemu lagi gitu loh, kalau kita berkecimpung di satu dunia yang sama gitu Mas Aras. Jadi saya sangat mengencourage teman-teman kalau datang ke webinar add pembicaranya gitu. Jadi bisa tetap terkoneksi. Terus kemudian tinggalin email, bilang, hai Mas Ferdi, ini saya Hilman yang tadi ikut webinarnya. Thank you so much ya Mas untuk materinya sangat bermanfaat buat saya. As simple as that. Tapi gue ingat, oh iya ya dulu ada orang namanya Hilman, gue bisa cek profilnya dia. Kalau misalkan gue lagi nyari orang, kayaknya Hilman cocok nih gitu. Ngerti gak? Jadi hal-hal kecil yang teman-teman lakukan itu ternyata bermanfaat untuk ke depan gitu. Oke, Mbak Rizka, thank you so much. Nanti gue add ya. Oke. Berarti emang rata-rata juga pembicara di webinar ini juga open to semua orang juga gitu ya, maksudnya nggak menutup kayak saya mah cuma mau jadi pembicara doang dan ya udah gitu. Depends on the people itself sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih add aja ya, masalah diterima nggak diterima. Tapi kalau orangnya terbuka pasti dia add sih, approve sih. Saya waktu ngisi di Career Talk itu saya dapat tambahan 70 orang, terus ada 10 orang yang email, semuanya gue balas. Dan kebetulan waktu gue detailin buka, itu gue cek tuh profil-profil yang add gue untuk ada yang cocok nggak, ngerti nggak, Mas Aras? Orang itu nggak tahu kalau gue cek profilnya gitu. Tapi karena dia mengeluarkan effort lebih gitu ya. Terus gue cek profilnya ternyata cocok, terus gue DM gitu. DM Instagram ya, maksudnya gue email, ini ada buka nih, lo mau coba nggak? Masuk ya ke talent.net gitu ya. Gue yang kemarin ngisi webinar. Gitu Mas Aras. Seriously, jadi hal-hal kecil gitu yang teman-teman anggap nggak penting, udahlah webinar selesai, gue mau istirahat segala macam, and then you forget to make a networking gitu ya, connection, nah itu yang ke-skip gitu. Jadi di luar itu menurut gue teman-teman add kami bertiga, add Mas Aras ya, kita jadi teman di LinkedIn. Nah, kedepannya kita pasti punya yang akan across gitu ya, yang bisa saling support. Oke. Nah itu teman-teman atau Mas dan Mbak sekalian, jadi pentingnya di sini connection ya. Sangat penting. Oke, jadi silahkan aja kalau misalkan mau add, dan teman-teman di sini juga semua bisa saling add juga, sekalian kenal-kenalan juga gitu. Oke sih. Nah, selanjutnya silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi atau masih bingung gitu, karena kita masih punya waktu. Nah, tadi kan sebenarnya di sini ada sedikit pertanyaan nih Mas mengenai tentang interview lagi. Nah, kita balik lagi ke interview. Jadi kan ada aja nih dari user ataupun HC ini punya pertanyaan yang sulit nih. Nah, tapi kita nggak tahu jawabannya ataupun kita belum punya pengalaman. Nah, itu tuh gimana Mas? Itu udah Mas harus jawab sih. Langsung aja bilang, Pak, mohon maaf untuk pertanyaan itu saya belum punya pengalaman, jadi seperti untuk saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Itu menurut aku. Dan it's very okay ya teman-teman. Jadi honest itu penting ya. Honest itu penting sih. Maksudnya honest dalam arti untuk menceritakan tentang diri kita, Mas Aras.
gitu. Selama teman-teman tidak pernah tersangkut kriminal dan fraud atau anything else yang related terhadap itu, harusnya teman-teman aman lah untuk bisa masuk ke organisasi tertentu gitu. Oke. Mas Aras, aku boleh gantian nanya lagi ya ke teman-teman ya? Boleh, Mas. Biar kita interaktif. Teman-teman boleh nggak sebutin satu perusahaan idaman yang paling teman-teman pengen gabung di sana? Mungkin saya bisa kasih tipsnya kalau saya tahu gitu. Total. Ini total buah apa total total buah segar? Sip. Mantap Mbak Kristiani, total, great, Google, Astra, oke, Pertamina, lanjut. Lagi, Mas Bambang udah belum nih Mas Bambang? Yang lainnya yang belum ini Mbak Nifa, Mbak Nadar Tirta, ada Bang Angga juga di sini, siang Bang. Seri, oke, BBC, BI, good, lanjut. Oke, saya coba jawab dulu ya, Mas Aras ya. Ya, silakan Mas. Oke, untuk Astra sama seperti yang tadi saya jelaskan untuk prosesnya, karena saya Bang Angga dan Pak Asar juga join di sana. Kecuali kalau untuk kayak Pak Asar mungkin agak berbeda, karena beliau join Astra juga sudah dengan pengalaman puluhan tahun. Sedangkan saya sama Bang Angga itu dari awal sebagai MT, kami gabung dengan melalui proses yang tadi ya. Jadi ada kalau kami dulu di Astra psikotes dulu, psikotes baru kita lolos ke wawancara, itu di pusat ya di Astra Internasional, karena kita sebagai MT. Setelah itu CV kita sudah masuk ke database-nya si Astra Internasional dan akan disebar ke anak-anak perusahaannya tuh teman-teman. Nah di anak-anak perusahaan itu yang tadi saya bilang saya gagal 5 kali, soalnya saya gagal di 5 anak perusahaan itu. Baru di anak perusahaan kelima di tahun 2000 saya diterima. Jadi itu untuk yang Astra ya. Untuk BI itu bahkan tahapannya lebih panjang nih Mbak Ravinia ya. Teman saya terima tuh sampai 7 tahap kalau nggak salah di Bank Indonesia. Jadi memang panjang banget untuk prosesnya, tapi ya worth it lah ya. Kemudian untuk Google aku nggak tahu, mungkin Bang Angga aktif nggak? Boy? Nggak? Kalau di Google, sorry kalau agak berisik. Kalau di Google dia mirip kayak di Facebook, jadi agak sulit kalau untuk fresh graduate. Kayaknya perusahaan kayak Google dan Facebook mereka carinya orang-orang yang udah experience sih. Not to say that to killing your dreams gitu, bukan, tapi maybe kalau udah punya nanti 5-6 tahun pengalaman bisa coba ke sana. Nah, kalau di sana biasanya prosesnya purely hanya interview sih. Kecuali Anda software engineers gitu yang memang pengen join jadi engineers, ada technical test. Kalau enggak, itu mostly hanya interview. Interviewnya bisa sampai 3-4 kali gitu. Thank you, Bang. Bung Ayu, BBC ini dalam arti itu ya, BBC yang jurnalis ya? Ya bukan? Maksudnya ya media. Ya. Media ya berarti ya? Ya, media. Oke, teman saya ada di sana di CNBC sama di BBC, modelnya sama sih. Jadi standar psikotes dan kemudian interview. Mereka banyak cari untuk jurnalis awal ya, reporter awal gitu. Jadi supposed to be sih kesempatannya besar, dan ini to be honest Mbak Bunga, karena BBC itu adalah internasional jaringan, jadi ya bahasa Inggris lah nomor 1 lah ya menurut saya itu. Total aku nggak tahu nih teman-teman, silakan diskusi ya, tapi Angga, Pak Asad juga boleh nambahin ya. I'm not see oil akan bagus bisnisnya ke depan ya, saya nggak tahu nih. Mungkin lebih banyak bagus di dunia digital, tapi not killing your dream ya Mbak Kristiani ya, tapi banyak mencari engineer, dan saya punya teman di Selam Bersih, saya punya teman di Pertamina, saya punya teman juga di Total. Most likely untuk tesnya sama semua sih, yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi mungkin yang agak berbeda yang tadi BI, kemudian Astra karena saya pernah di dalamnya, sama Google yang tadi Bang Angga ceritain ya. It's very okay teman-teman untuk bergabung di perusahaan yang mungkin bukan dream-nya teman-teman. Saya punya 2 perusahaan yang jadi dream saya teman-teman, Astra dan Unilever sebenarnya. Unilever tuh masih kasih nggak sampai tuh, sampai sekarang saya nge-play pernah dipanggil gitu ya. Tapi jadi saya memulai dari perusahaan yang tidak terkenal gitu, tapi saya punya yang tadi saya bilang ya, dari ketua senat saya itu saya gabung di perusahaan lokal punyanya pengusaha Kalimantan. Saya 1,5 tahun di sana, tapi itu habis itu saya jump ke Astra. Jadi bisa juga sih seperti itu dilakukan gitu ya. Kalau background kita teknik, apa ada peluang untuk terima di bidang jurnalistik? Selama job requirement-nya nih Mbak Bunga, itu dibilang bahwa untuk semua jurusan diterima, saya rasa sih nggak masalah gitu ya. Mungkin juga mereka butuh jurnalis yang punya background engineer kan, karena kan kayak detik.com itu ada Dendens ya, mereka mencari orang-orang yang punya background di finance untuk juga menjadi seorang jurnalistik misalkan. Jadi it's very depends on job requirement-nya sama background-nya Mbak Bunga. Gitu. Tambahan dikit, Per. Silakan Pak. Untuk yang beberapa pertanyaan soal Astra misalnya ya, saya itu gabung juga pertama 2 kali masuk Astra.
lewat jalur yang berbeda. Satu lewat fresh waktu itu, yang satu lewat expert ya. Nah, untuk jalur pertama waktu fresh, saya itu jurusannya jurusan biologi. Jadi yang tadi teknik kehutanan gitu atau teknik kimia, nggak usah khawatir. Selama itu untuk semua jurusan, maju aja. Nah, kalau di Astra, yang saya lihat itu sebenarnya pertama bukan jurusan kampus, bukan kampusnya mau swasta negeri, nggak masalah. Dulu saya punya teman itu dari Universitas Salatiga, swasta terkenal di sana. Tapi dia lolos tuh. Jadi ya nggak usah khawatir soal apakah bisa terima apa enggak. Nah, yang kedua, waktu itu saya ingat bahwa saya bersaing, IP saya waktu itu cuma 2,68. Jadi untuk rata-rata untuk pegawai negeri susah, untuk masuk pusat juga susah. Nah, saya bersaing dengan orang dengan teknik kimia ITB, sama-sama nih, tapi dia IP-nya 3,5. Saya IP berapa koma 2, berapa koma 6 gitu ya. Nah, sehingga apa yang saya jual? Yang saya jual itu adalah kemampuan organisasi saya. Saya sebutin, saya pernah jadi komandan upacara waktu di RW saya gitu. Saya bisa bantu untuk pencarian dana, saya bisa, sehingga ternyata saya yang lolos dibandingkan dengan orang yang IP-nya lebih besar. Jadi Astra itu enaknya adalah background lu apa aja, selama lu bisa menawarkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat company, itu bisa. Jadi buat Rizka, Kristiani, segala macam nggak usah khawatir. Maju terus aja kalau Astra mah. Ya. Dan satu lagi terakhir. Kita itu melamar kerja itu kayak jualan. Jadi kalau ibaratnya kita lempar bola nih ke keranjang sampah, kalau lu lemparnya satu, peluang masuknya juga terbatas. Tapi kalau lu lempar 100 bola ke keranjang sampah, kemungkinan masuknya lebih besar. Sehingga lu bisa diterima juga lebih banyak. Jadi please kirim CV-nya itu juga relatif banyak untuk beberapa company. Tapi jangan lupa, ingat bahwa kirim dulu untuk posisi-posisi apa. Kalaupun lupa, nanti tanya Pak Mas Ferdi aja. Bahwa bisa nanya, kok dulu saya melamar untuk posisi apa, itu is oke-oke aja menurut saya sih. Gitu kan? Ya, thank you Pak. Menurut aku teman-teman yang jadi peserta di sini harus tetap keep in contact sih. Ya, LinkedIn ya, setidaknya kita bisa kontak-kan lah. Jadi feel free ya teman-teman kalau mau ninggalin email gitu, mau nanya tentang kedepannya. Jadi nggak hanya berhenti di sini sih. Karena memang ini bukan suatu materi yang bisa dipelajari kemudian 2 jam, teman-teman bisa langsung efektif, diterima kerja dan seterusnya sih. Terus nambahin yang Pak Asad nih sebelum saya kembalikan ke Mas Aras. Waktu saya fresh graduate, saya itu pakai metodenya senapan mesin gitu namanya Mas Aras. Nah, ketika saya sudah agak lebih lama, saya barulah jadi seorang archery atau seorang pemanah gitu. Artinya gini loh, senapan mesin tuh semua yang buka gue tembakin tuh, gue play gitu, semuanya gue play gitu ya. Tapi begitu udah punya pengalaman, maka mulai lebih terfokus. Oh ya, saya ingin jadi seorang human capital. Nah, untuk fresh grade, oke nggak Mas Ferdi jadi senapan mesin? Saya rasa nggak masalah. Jadi banyakin untuk CV-nya. Tapi harus hati-hati, ada juga perusahaan-perusahaan, pengalaman pribadi saya 2-3 kali dipanggil untuk perusahaan yang ternyata tidak sesuai dengan yang sebetulnya ditawarkan. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Dia ngebukanya nyari human capital, dia nyarinya seorang finance. Tapi begitu kita gabung ke sana, kita dijadikan seorang direct selling gitu loh. Direct selling tuh yang kalau di mall-mall tuh loh, yang di mall-mall yang hai Mas Ferdi, boleh sebentar nggak? Yang gitu-gitu. Itu kalau memang mau jadi tenaga penjual nggak apa-apa. Yang saya masalahkan ya, jangan salah nangkep ya teman-teman ya. Yang saya masalahkan bukan masalah jadi sales, ya bukan. Yang saya masalahkan, perusahaan-perusahaan ini nggak jujur ketika buka iklan. Dibilangnya nyari human capital, pas kita datang ke sana, kita ditawarkan jadi sales. Itu yang nggak benar. Tapi kalau misalkan teman-teman memang niat jadi seorang sales, menurut saya posisi sales itu salah satu posisi yang paling cepat karirnya. Saya harus akui itu. Karena saya lama di sales operation di Toyota. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Semua orang mulai dari senapan mesin ya. Itu benar tuh, semua orang mulai dari senapan mesin. Benar-benar. saya pernah ini Mas Aras, nama perusahaannya Cobra gitu misalkan ya. Saya nge-apply di Jobstreet tuh nyari human capital staff. Pas saya datang ke sana, saya dikasih baju untuk jualan, saya diajak ke Pondok Indah Mall naik bis kota dari Sudirman tuh. Padahal orangnya ngomong bahasa Inggris. Nyampe Pondok Indah Mall, tim, saya masuk lewat pintu belakang, saya masuk ke Hero waktu itu, ada booth, itu ternyata yang WWF. Yang dari dana WWF. Jadi
Itu pengalaman juga. Lah, ini katanya human capital staff, malah gue disuruh jual. Malah disuruh jualan. Udah gitu, si Angga ketawa. Udah gitu, kan gue dipasangin sama mentor nih, sama sales kan. Ya sales juga dia. Ini orang sales ini teman-teman ya, mulai dari kantor sampai PIM itu ngomong pakai bahasa Inggris. Padahal di bis gitu, gue sampai malu sendiri, ya Allah udah deh gak usah ngomong bahasa Inggris. Ini orang-orang pada ngeliatin gitu kan. Pas gue nyampe PIM, bukan WWF, sorry, yang jantung, yayasan jantung ya kan. Pas gue nyampe PIM, dia nunjukin Fer nih loh, cara jualan seperti ini, lo nunggu dulu nih di booth. Nah, gue coba tawarin ya. Udah dia nawarin nih Mas Aras, nawarin gitu kan. Gitu ya Fer caranya. Nah, setelah ini kalau ada orang lagi, lo ikut sama gue ya, sekarang lebih dekat. Kebetulan pas yang orang kedua ini tuh adik kelas gue di kampus, cakep, terus gue udahlah anak senat, ya kan, ketua senat, IP gue bagus, malu kan di sel, jadi gue sembunyi di belakang booth-nya gitu. Jadi anyway, semua orang mengalami pengalaman-pengalaman konyol gitu, teman-teman gitu ya. Jadi jangan khawatir, teruslah berusaha sih, pasti akan ketemu jalannya kok. Gitu, Mas Aras. Oh, oke. Waduh, oke, mantap Mas Ferdi. Nah, ini dari Mbak Rizka juga nih, sangat katanya terinspirasi sekali dan delight sekali katanya bisa ikut webinar ini, ketemu Mas Ferdi, Bang Angga, dan juga Pak Asar katanya. Oh iya, sama-sama Rizka, senang sekali bisa sharing. Ya, senangnya pesertanya nggak terlalu banyak, kita bisa banyak tanya jawab sih sebenarnya. Dan please ya, jangan lupa add LinkedIn kami semua, kita akan berkolaborasi terus ya ke depannya gitu ya. Kalau ada webinar lain dari SSA, kita akan info. Kemudian kalau ada, tadi saya bilang ya, Kak Telin akan buka. Terus Bang Angga tuh juga lagi nyari banyak tuh di Warung Pintar kan. Jadi koneksi dan networking sangat penting. Itu mengalahkan CV bagus dan segala lah. Pokoknya koneksi itu jadi penting lah pokoknya menurut saya. Betul. Oke. Ya sekali lagi juga terima kasih juga kepada para peserta di sini yang udah berkesempatan join, dan terima kasih juga udah mau hadir. Dan mungkin ini di waktu terakhir ini kepada Mas Ferdi nih, ada nggak tips and trick ataupun kata-kata penutup gitu buat teman-teman semua yang bisa jadi semangat juga buat kita yang para pencari kerja juga nih, Mas. Thank you Mas Aras dan teman-teman. Aku sih apresiasi banget sama teman-teman semua di weekend ini masih meluangkan waktu, tidak banyak yang melakukan kayak teman-teman. Jadi effort dan usaha kayak gitu tolong tetap dijaga, karena menurut saya itu jadi banyak hal ya. Mudah-mudahan banyak key talks yang bisa teman-teman ambil kemudian dilakukan. Kalau saya selalu bilang, kalau saya nutup training ya, Pak Hasan sama Bang Angga tahu apa bedanya webinar kita dengan webinar lainnya. Nggak ada bedanya sama sekali gitu. Mungkin webinar lain itu lebih bagus daripada punya kita. Tapi kami selalu nitip pesan yang membedakan adalah apakah setelah ini teman-teman mau melakukan yang teman-teman tangkap dari webinar ini gitu. Atau mau coba kembali, atau cuma kembali tidur dan kemudian nggak melakukan apa-apa. Perbedaannya adalah di teman-teman sih akan mulai berusaha melakukan atau tidak. Itu aja. Masalah sukses buat semua. Tolong di-add ya LinkedIn-nya ya. Kita saling berkoneksi dan kolaborasi ya. Oke. Terima kasih Mas Ferdi untuk Mas Aras. Kesempatan sharingnya juga sangat membuka insight sekali, dan juga semoga juga akan terasa juga di teman-teman semua ini. Dan mungkin yang bisa aku tangkap dari Mas Ferdi ini ataupun sharingnya Mas Ferdi ini, bahwa interview ini kita harus coba untuk menjadi kita sendiri atau be yourself, dan kita harus memberikan perkataan yang jujur mengenai pengalaman-pengalaman kita, dan juga kita bisa mengolahnya menjadi storytelling yang juga bisa menarik minatnya dari si HR ini gitu. Nah, itu aja. Dan teman-teman di sini sekali lagi penting sekali buat koneksi, sehingga kalau misalkan mau kontak-kontakan, tadi sekali lagi bisa follow atau connect LinkedIn-nya dari masing-masing, dari Mas Ferdi, Bang Angga, dari Pak Asar juga. Sekali lagi juga terima kasih, dan jangan lupa minggu depan kita masih ada satu lagi rangkaian webinarnya yang akan diisi oleh Pak Asar di sini mengenai persiapan jenjang karirnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua sudah memperhatikan, dan terima kasih juga Pak Asar telah hadir juga, Bang Angga telah menyempatkan untuk hadir. Mas Ferdi sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu minggu depan buat teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih Mas Aras. Makasih Terima kasih semua. semuanya. Have a good Iya, weekend. happy weekend. Bye-bye. Happy weekend teman-teman.